Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi anak-anak. Bisa dengar suara Miss Elis? Oke, terima kasih ya reaction-nya. Oke, thank you semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, Miss Elis minta tolong Sydney bisa bantu dalam doa Sydney. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau belajar Firman, tolong berkati kami sebagai baik dan berkatilah Miss Elis yang akan mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Oke, thank you. Baik, untuk 9A kemarin sudah Miss Elis info juga ke Miss Vina. Ya, oh thank you ya Sydney doa paginya. Baik, untuk misalnya sampaikan juga untuk kemarin yang remedialnya berarti hanya beberapa orang aja yang ikut remedial di kelas ini, dan misalnya juga sudah infokan ke Miss Vina. Bagi yang belum remedial, misalnya minta tolong kerjasamanya, ya. Kerjasamanya, jadi apa yang misalnya infokan tolonglah didengar ya. Kemarin itu kayaknya hanya beberapa aja yang ikut, tapi sisanya banyak yang tidak ikut. Ya, jadi makanya misalnya info ke Miss Pina minta tolong yang belum remedial nanti akan misalnya kasih kesempatan lagi, dan yang masih di bawah KKM kemarin remedialnya misalnya kasih kesempatan lagi hari Jumat nanti ya, nanti akan misalnya buka lagi Moodle-nya, misalnya buat ulang lagi untuk kegiatan remedialnya. Bagi yang belum, tolong hari Jumat mengikuti, nanti akan misalnya infokan lagi hari Jumat ya. Jadi mohon kerjasamanya. Kalau memang hari Jumat terakhir sudah misalnya kasih kesempatan, tetapi kalian tidak mengikuti ya remedial PTS-nya, ya udah berarti nilai segitu. Ya, jadi tolonglah sama-sama ya, walaupun kita jarak jauh seperti ini, tapi ya kerja sama kalian ya juga misalnya harapkan ya. Jadi jangan cuek, jangan atau apalah ya anak-anak ya. Jadi kalau memang nilainya seperti itu, ya udah mau gimana lagi. Ya, itu hasil dari kalian, hasil kerja kelas kalian ya, tapi udah diberi kesempatan, dikasih diinformasikan ya secara baik-baik ya, tetapi kalian masih juga ada yang tidak mengikuti. Ya, seperti itu ya. Nanti misalnya kasih kesempatan lagi untuk hari Jumat bagi yang belum, nanti akan misalnya silakan mengerjakan lagi di Moodle. Ya, itu aja hari Jumat akan bisa saya informasikan. Untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kemarin tentang perubahan sosial budaya. Kalian sudah mengerti penjelasan misalnya tentang perubahan sosial budaya. Tetapi dari tugas yang kemarin masih ada beberapa yang nilainya masih jelek juga, dan memang masih ada yang sudah baik nilainya. Sekarang Miss Elis, kalian buka LKS kalian dulu. Nih ada latihan soal tentang perubahan sosial budaya, akan Miss Elis bantu. Ya, Miss Elis akan bantu kasih jawaban yang paling benar. Jadi biar kalian tahu nanti jika penilaian akhir semester soal-soal pilihan gandanya misalnya keluarkan, kalian maka akan tahu jawabannya. Ya, oke, silakan buka LKS kalian dulu. Sebenarnya ini ada di Moodle ya, tapi sudah kalian kerjakan. Tetapi akan misalnya kasih tahu jawaban yang paling tepat. Ya. Silakan buka LKS kalian halaman 70. Ya, halaman 70. Sudah semua membuka LKS-nya masing-masing halaman 70? Jika sudah membuka, tolong kasih tanda reaction kepada Miss Elis. Oke, thank you Tirza. Yang lainnya bisa kasih tanda reaction. Oke, thank you Sydney, thank you Cevi. Ya, silakan. Oke, Anta, thank you. Evan, thank you. Untuk yang lainnya silakan extend, thank you. Dibuka ya. Jadi misalnya akan kasih tahu jawaban yang paling tepat. Oke, untuk yang lainnya bisa dengar suara misalnya sudah dapat LKS-nya halaman 70 sudah dibuka semua. Thank you Giovanna. Oke, thank you Giselle. Ya. Baik, yang lainnya? Ivana, bagaimana? Benny? Thank you Jadi. Oke, silakan ya. Jadi kalian lihat jawaban yang paling tepat ya. Jadi halaman 70 silakan dibuka
Terus misalnya saya akan panggil satu-satu, langsung jawaban aja. Tidak usah dibaca soalnya, langsung jawaban A, B, atau C. Ya, jadi biar cepat, setelah itu kita masuk materi yang baru. Ya, silakan Jovana, soal nomor 1, Jovana, halaman 70. Dibaca, Jovana? Iya, Miss. Oke, thank you, Jovana. Konsep perubahan sosial yang tepat ditunjukkan oleh pernyataan. Saya belum ngerjain, Miss. Oke, nggak apa-apa. Kira-kira jawabannya apa, Jovana? Jovana kan kemarin izin ya. Nanti Jovana juga kerjakan, nanti ada di Moodle, nanti misalnya buka lagi untuk Jovana kerjain ya. Oke, kira-kira apa Jovana jawabannya? A. Oke, thank you Jovana jawabannya, tapi jawaban Jovana masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu Jovana untuk jawaban nomor 1? Kira-kira apa? Halo, banyak loh pesertanya di sini, tapi nggak ada satupun yang merespon. Bisa, jangan takut salah, misalnya nggak akan, biar kalian salah, yang penting kalian sudah bisa mengemukakan pendapat. Apa Tirza? D. Delta. Ya. Ya, thank you Tirza. Good job Tirza. Jadi nomor 1 itu delta. Ya, silahkan dikasih jawaban yang paling tepat di LKS kalian. Ya, oke, thank you Tirza. Nomor 1 delta. Perubahan sosial budaya berpengaruh terhadap sistem sosial. Ya, kalian sudah tahu itu pendapat dari Selo Sumarjan. Nah, Selo Sumarjan itu mengatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Ya, jadi perubahan tersebut itu mempengaruhi perubahan sosial, misalnya ada nilai-nilai yang mempengaruhi, terus ada sikap, ada pola perilaku masyarakat, sehingga jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 1 itu adalah delta, perubahan sosial budaya berpengaruh terhadap sistem sosial. Ya, ini sekalian misalnya jelaskan ya. Oke, next untuk nomor 2 Cevi, silakan jawaban. Baca soal langsung kasih jawaban. Perkembangan industrialisasi memberikan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Contoh perubahan sosial budaya yang dipengaruhi oleh industrialisasi adalah C. Oke, thank you Cevi. Tapi jawabannya Cevi masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu misalnya jawabannya yang paling tepat untuk nomor 2? Silakan. Exton. Oke. Ada yang bisa bantu misalnya jawaban nomor 2 kira-kira apa? Jawabannya paling tepat. Jesslyn mungkin, Sydney, Ivan. Kira-kira. Sorry, tadi Cevi jawabnya apa ya Cevi? C. Oke, masih kurang tepat. Masih kurang tepat, sorry. Tirza, jawabannya apa Tirza? D. D. Oke, masih kurang tepat jawaban Tirza. Kira apa? Siapa ini jawab? Axel. Axel. Oke, betul. Iya, nomor 1 betul. Alfa. Sorry, nomor 2 alfa. Silakan kasih jawaban yang tepat di LKS kalian. Jawaban nomor 2 yang paling tepat adalah alfa. Ya, coba kita analisa ya anak-anak ya. Di sini ada industrialisasi. Kalian ketahui bahwa kemarin sudah saya jelaskan, industrialisasi itu muncul dengan adanya dari berbagai industri kecil atau besar. Ya, nah industrialisasi kadang-kadang ini menyebabkan namanya terjadinya alih fungsi lahan. Ya, jadi dengan adanya pembangunan jadi berfungsi ya, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pabrik. Ya. Jadi sehingga kalau kalian perhatikan dengan alih fungsi tersebut sehingga menggeser masyarakat ya, mata pencaharian masyarakat yang awalnya dari sektor pertanian atau bertani, mereka beralih fungsi menjadi sektor industri. Ya, jadi buruh pabrik. Ya, anak-anak. Jadi yang kemarin pertamanya jadi petani karena
lahan pertaniannya digeser oleh pabrik menjadi kawasan industri, jadi perindustrian, yang biasanya mereka jadi petani, akhirnya mereka berfungsi alih fungsi menjadi buruh bangunan. Ya. Nah, itu ya. Jadi industrialisasi, kalau kalian lihat itu baca soalnya ya, perkembangan industrialisasi memberikan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Namanya pembangunan, ada yang industrialisasi, pasti namanya akan menggeser lahan-lahan pertanian yang ada. Ya, jadi kalau kalian lihat misalnya daerah lahan pertanian di kota misalnya seharusnya banyak ya. Kalian jalan, di pinggir jalan itu ada sawah-sawah banyak, masih ada lahan pertanian. Sekarang karena dengan adanya industrialisasi, perkembangan teknologi, perkembangan dunia, kebutuhan manusia yang meningkat, ya akhirnya perumahan juga meningkat. Jadi lahan pertanian digeser menjadi kawasan industri. Yang dulunya sebagai petani, karena bergeser sudah mereka jual, mereka tidak ada penghasilan. Mau nggak mau mereka bekerja sebagai buruh. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 2 itu adalah alfa. Ya, bergesernya mata pencarian petani menjadi buruh pabrik. Ya, jelas ya analisa untuk nomor 2. Selanjutnya Tirza untuk jawaban nomor 3. Tirza, soal nomor 3, silakan Ya, Tirza. Miss. Iya. Faktor-faktor yang mendorong proses asimilasi ditunjukkan oleh angka 345D. Oke, thank you Tirza. Betul sekali. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah delta. Ya, tadi Tirza betul. Berarti 3, 4, dan 5. Ya, jadi 3 dan 4, 5 itu adalah pengaruh dari asimilasi. Kalian sudah misalnya jelaskan bahwa asimilasi itu adalah perubahan sosial, ya. Jadi perubahan, jadi unsur ada budaya A, budaya B. Ya, budaya A dan budaya B bergabung menjadi satu sehingga melahirkan atau menciptakan budaya baru. Itu disebut dengan asimilasi. Asimilasi itu ada pengaruh faktor pendorong sama faktor penghambat. Jadi kalau kalian analisa untuk jawaban nomor 1, pernyataan nomor 1 dan pernyataan nomor 2, adanya perasaan in group ya yang kuat. Terus perbedaan ciri-ciri ras yang mencolok. Nah, itu adalah faktor penghambat asimilasi. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah 3, 4, dan 5. Ya, thank you Tirza. Ya, silakan selanjutnya Anta, jawaban nomor 4 Anta. Munculnya berbagai toko daring atau online memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Fenomena tersebut mendorong masyarakat bergaya hidup konsumtif. Faktor tersebut dikategorikan sebagai berikut: perubahan besar. Ya, thank you Anta. Betul sekali. Berarti nomor 4 itu adalah jawabannya perubahan besar. Bravo. Ya, betul sekali. Berarti perubahan besar, kalau kalian kemarin sudah mengingat penjelasan misalnya, perubahan besar itu adalah perubahan yang berpengaruh terhadap struktur sosial masyarakat. Jadi perubahan besar itu membawa dampak bagi sebagian besar masyarakat. Ya, jadi berpengaruh. Ya, jadi kalau kalian baca soalnya toko online, kalau sekarang kalian itu adalah pengaruh dari perubahan besar. Ya, jadi semuanya orang ikut. Ya, ada yang satu toko online, semua orang akan ikut. Ya, oh iya menguntungkan. Nah, itu adalah membawa pengaruh yang sangat besar dan sangat baik bagi masyarakat. Orang-orang berbondong-bondong mengikuti untuk sekarang apa? Jualan online, kita beli juga secara online, ya. Jadi ini adalah pengaruh atau perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, ya. Jadi jawaban nomor 4 adalah bravo, ya. Thank you Anta. Next, nomor 5, Ivan, silakan. Iya, Miss. Iya, silakan Ivan. Karakteristik evolusi ditunjukkan oleh angka
Yang mana ya? Lupa sih ya Miss jawabannya. Nggak apa, silakan jawab aja. Coba dianalisa. Kira-kira jawabannya apa? Evolusi itu secara lambat. Ya, jadi kira-kira jawaban yang paling lambat itu apa? Bentar, Miss. Ini soalnya misalnya keluarkan di Moodle 135 ya. kali ya Miss ya? 135. Iya, Kurang. betul. Ya, thank you Ivan. Ya, betul sekali Ivan. Jadi jawaban nomor 5 adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah bravo. Silakan kasih jawaban yang tepat ya di LKS kalian. Ya, jadi nomor 5 itu adalah bravo. 1, 3, dan 5. Kalau kalian analisa untuk nomor 2 dan nomor 4 pernyataan itu, nomor 2 terjadi tanpa perencanaan. Nah, itu adalah termasuk perubahan secara cepat. Ya, terus kalau kalian analisa lagi untuk nomor 4, pernyataan nomor 4 menyangkut sendi-sendi kehidupan. Itu adalah proses perubahan secara cepat, revolusi. Ya, jadi jawaban nomor 5 yang tepat adalah bravo. Ya, bravo. Sudah ya semua. Oke, thank you Ivan. Selanjutnya Aurel nomor 6. Silakan Aurel, dengar suara Miss Alice. Nomor 6 Aurel. Oke, tidak ada respon dari Aurel. Ethan, adakah Ethan? Tidak ada. Oke, Jadi? Oke, Ethan ke toilet. Silakan Jadi. Ya, Jadi. Baca nomor 6 Jadi. Hello, Jadi. Nomor 6. Berdasarkan yang foto itu, Miss. Iya, betul. Gambar, ya. Silakan. Berdasarkan prosesnya, keberadaan fasilitas pada gambar menunjukkan bentuk perubahan direncanakan. Iya, betul sekali. Thank you, Jadi. Ya, jadi nomor 6 gambar itu adalah jalan tol. Ya, sudah misalnya dijelaskan kalau jalan tol, pembangunan jalan layang, ya jalan raya. Nah, itu adalah namanya proses perubahan sosial yang direncanakan. Ya, jadi itu adalah contoh yang direncanakan. Gampang sekali untuk nomor 6. Jadi Charlie. Oke, thank you Benny. Jawabannya juga Charlie. Next, nomor 7. Silakan Giselle. Nomor 7, Miss. Oke. Baca juga yang di boxnya, Miss? Tidak usah, langsung aja. Perhatikan kutipan artikel. Tidak usah, langsung berdasarkan kutipan gitu. Berdasarkan kutipan artikel tersebut, faktor pendorong perubahan sosial adalah kemajuan sistem pendidikan. Iya, betul. Thank you Giselle. Ya, jadi nomor 7 itu adalah ALPA. Ya, berarti kemajuan sistem pendidikan. Jadi kalau kalian dilihat di situ ya, berarti dengan adanya pendidikan itu meningkatkan sumber daya manusia. Ya, jadi meningkatkan SDM kita. Jadi kalau kalian lihat kemarin sudah misalnya jelaskan bahwa pendidikan menghasilkan manusia yang lebih cerdas, ya, terus terampil, terus dapat berdaya saing tinggi. Ya, jadi dengan adanya kalian menempuh pendidikan, kalian suatu saat bisa menemukan hal-hal baru, ya, hal-hal baru yang sangat bermanfaat. Misalnya seperti apa? Misalnya nanti suatu saat kalian bisa menemukan penemuan sepeda listrik ya. Sekarang lagi booming-boomingnya ada sepeda-sepeda listrik ya, kendaraan lebih ramah lingkungan ya, menggunakan tenaga listrik atau tenaga surya ya. Nah, itu adalah jenis kendaraan yang memang sekarang lagi gencar-gencarnya atau dipromosikan oleh negara-negara maju
ya. Jadi dia lebih ramah lingkungan. Nah, itu salah satunya apa? Dengan adanya pendidikan. Dengan adanya pendidikan kalian meningkatkan SDM kalian lebih berkualitas. Ya. Oke, jadi jawaban nomor tepat nomor 7. Thank you Giselle, itu adalah alfa. 7 alfa. Ya, oke, silakan Jadi ke toilet. Benny silakan ke toilet ya. Lanjut Sydney, silakan nomor 8. Tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan lahan untuk permukiman semakin sempit di wilayah perkotaan. Perubahan sosial budaya tersebut disebabkan oleh faktor jumlah penduduk. Iya. Thank you Sydney. Betul sekali ya. Namanya urbanisasi ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah bravo. Ya, 8 bravo. Jadi dengan adanya urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa ke kota ya, sehingga mengakibatkan jumlah penduduk yang ada di kota semakin meningkat. Nah, itu adalah faktor pengaruh dari adanya urbanisasi. Ya, ini gampang sekali nomor 8 ya. Oke, thank you Sydney. Next nomor 9 Monica. Silakan Monica, nomor 9. Bisa dengar suara Miss Elis, Monica? Oke, tidak ada. Monica, tidak ada respon. Ivana, silakan Ivana. Dengar respon. Halo Ivana. Oke, Monica ke toilet. Thank you, Cevi. Ivana? Oke, tidak ada respon. Evan. Siapa Evan? Stefano. Siapa panggilannya? Iya. Evan, Miss. Evan, ya silakan. Nomor 9. Wajib belajar 12 tahun merupakan salah satu program yang digalakkan oleh pemerintah. Tujuan perubahan sosial melalui program tersebut adalah C. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, SDM. Iya, thank you Evan. Betul sekali. Ya, jadi jawaban nomor 9 adalah Charlie. Itu termasuk dalam pendidikan ya. Jadi 9 Charlie, meningkatkan SDM. Oke, next nomor 10 Jesslyn. Adakah Jesslyn? Nomor 10. Hello Jesslyn, ini kemarin remedialnya Jesslyn dapat nilai 100 ya, jadi berarti tetap walaupun di atas KKM kalian nanti hasil PTS-nya adalah tetap KKM yaitu nilai 75 ya. Oke, Jesslyn? Oke, mic-nya masih bermasalah. Kira-kira jawabannya apa Jesslyn? Untuk nomor 10, silakan di chat. Oke, B. Jesslyn jawab nomor 10 itu adalah bravo, tetapi masih kurang tepat. Ada yang bisa bantu Miss Elis? Jawaban nomor 10, bantu Jesslyn juga. Jawaban nomor 10 yang paling tepat, kira-kira apa? Oke, Tirza, thank you. Ya, betul sekali Tirza, jawabannya adalah alfa. Ya, untuk nomor 10 jawabannya adalah alfa. Ya, tentang progres. Ya, progres itu kan berarti yang membawa dampak positif sehingga membawa pengaruh perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, memaju kemajuan. Namanya daring ya, kayak sistem kita pembelajaran ini ya secara online, secara daring ya dalam jaringan, berarti ini adalah termasuk dalam namanya progres. Perubahan ya menuju ke arah kemajuan. Ya, walaupun dengan adanya pandemik ini berarti kita tidak mengurangi kalian untuk sekolah ya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pembelajaran dari guru-guru. Nah, ini adalah salah satu cara namanya disebut dengan perubahan sosial budaya secara progres. Berarti berdasarkan kemajuan. Ya, thank you Tirza, jawabannya nomor 10 alfa. Ya, next nomor 11 Exton. Sikap konservatif dalam masyarakat dapat menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Sikap konservatif ditunjukkan oleh pernyataan B. Oke, thank you Exton, betul sekali.
Ya, jadi kalau kalian lihat namanya konservatif itu apa sih, Miss Elis? Ya, sikap konservatif itu adalah sikap yang ingin mempertahankan, ya, jadi ingin menjaga atau mempertahankan norma dan tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya. Konservatif, berarti dia tetap mempertahankan budaya, tradisi, ya, yang diwariskan oleh nenek moyangnya atau leluhurnya. Ya, nah itu adalah sikap konservatif. Nah, dengan adanya sikap konservatif ini mengakibatkan apa? Masyarakat itu sulit menerima perkembangan. Ya, dia tertutup. Ya, konservatif, dia tertutup anak-anak. Jadi dia tidak mau menerima perkembangan. Jadi dia masih terikat. Ya, contohnya dia masih terikat dengan adat istiadat atau budaya daerahnya sendiri. Jadi ada budaya masuk, ada perkembangan masuk ke suatu daerahnya, dia tidak mau menerima. Nah, itu adalah contoh orang yang dikatakan atau dibilang dengan sifat konservatif. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah betul, bravo. Sehingga dia menolak pola hidup baru dan mempertahankan pola hidup tradisional. Ya, jadi dia tertutup. Ya, konservatif itu tertutup, tidak mau menerima perkembangan atau budaya-budaya dari luar, sehingga dia mempertahankan budaya aslinya. Ya, jadi misalnya kalau dalam suatu daerah itu ya udah kamu harus percaya sama dukun. Ya, kalau melahirkan harus percaya sama dukun, tidak usah ke dokter. Jadi dari generasi dia terus menerus dalam suatu wilayah itu mereka akan percaya sama dukun, tidak sama dokter. Nah, itu adalah orang yang konservatif, percaya pada adat istiadat atau leluhurnya. Ya, nah itu thank you untuk nomor 10. Extern jawabannya adalah bravo. Ya. Oke, next Abel ya. Kristabel, silahkan jawaban nomor 12. Tiffany, bisa bantu misalis nomor 12, Tiffany? Oke, belum ada respon dari Tiffany. Benny, sekarang silahkan Benny, nomor 12. Iya, halo Miss. Iya, halo Benny. Langsung jawabannya ya. Coba dibaca, Benny. Langsung jawab. Rina menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Australia. Pola hidup yang berbeda menyebabkan keduanya harus saling menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan ilustrasi tersebut, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya yang dialami Rina yaitu B. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Iya, thank you Benny. Good job. Berarti nomor 12 itu adalah jawabannya bravo. Ya, jadi pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Namanya kita menikah, ya, apalagi kalian menikah suatu saat misalnya menikah mendapatkan beda budaya atau beda warga negara. Ya. Nah, itu berarti membawa pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Biasanya dalam rumah tangga, karena perbedaan budaya itu sangat berpengaruh sekali. Jadi misalnya suaminya orang, misalnya nih, atau contohnya di sini Rina jadi warga negara orang Indonesia, terus dia menikah dengan laki-laki warga negara Australia. Itu kita lihat, Australia dan Indonesia budayanya sudah berbeda. Ya, jika dia punya anak, ya menikah punya anak, terus anaknya ini akan dia mendapatkan budaya yang sangat berbeda. Biasanya seorang ibu yang warga negara Indonesia dia juga akan memberikan nilai-nilai atau budaya dari Indonesia. Mungkin dia memperkenalkan bahasa Indonesia, ya terus dia memperkenalkan tata cara orang Indonesia seperti apa. Ya, budaya-budaya orang Indonesia seperti apa. Tapi misalnya dia lahir di Australia, maka dia akan lebih kental dengan budaya Australia. Ya, di mana anak tersebut, jadi dia akan mempengaruhi di mana dia tinggal. Jadi akan budaya tersebut dia akan mengikuti. Tetapi karena warga negara yang berbeda, ibunya orang Indonesia, maka ibunya akan mengajarkan
secara tidak langsung menggunakan bahasa Indonesia, cara makan bahasa orang Indonesia, terus memperkenalkan pakaian orang Indonesia, mungkin budaya-budaya adat istiadat orang Indonesia. Ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Jadi adanya pengaruh ya, ada yang pernikahan berbeda, jadi akan membawa pengaruh kebudayaan juga yang berbeda ya. Oke, itu untuk jawaban nomor 12. Selanjutnya nomor 13 Monica sudah kembali ke toilet, bisa bantu Miss Elis jawab nomor 13. Monica. Halo Monica. Oke, belum. Oke. Oke, Tiffany masih masuk katanya. Oke, coba. Sekarang sudah bisa dengar? Tiffany sudah bisa? Kristabel Tiffany sudah bisa? Oke, belum ada respon. Oke, misalnya kembali lagi kepada Excel. Jonathan Excel bisa bantu nomor 13. Ya, Miss. Iya, 13 bisa. Sistem lapis sosial terbuka dalam masyarakat dapat mendorong perubahan sosial karena B. Pemerintah memberikan apresiasi terhadap individu yang kreatif. Oke, thank you Jonathan Excel, tapi jawabannya masih kurang tepat. Kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Untuk nomor 13, anak-anak? Ada yang bisa bantu Excel sama Miss Elis? Ada yang bisa bantu? Nomor 13, jawaban yang paling tepat. Ada yang bisa? Silahkan. Jangan takut salah, ayo kemukakan pendapat kalian. Untuk nomor 13, ada yang bisa? Hello. Tadi Siji jawab apa, Miss? Tadi jawabannya bravo. C. Iya, Tirza, thank you Tirza. Jawabannya adalah Charlie. Ya, misalnya sudah jelaskan ya, coba perhatikan baik-baik ya. Ini namanya lapisan sosial terbuka dalam masyarakat. Namanya lapisan sosial terbuka dalam masyarakat itu memberikan kesempatan kepada individu ya untuk mengubah status strata sosial mereka. Ya, jadi sudah pernah misalnya kasih contoh, sudah misalnya jelaskan. Ya, misalnya misalnya di sini ya, misalnya dari golongan strata paling bawah. Ya, golongan strata paling bawah. Tetapi misalnya bisa menempuh pendidikan yang baik. Misalnya mendapat beasiswa, misalnya mendapatkan sebagai siswa terbaik, siswa berprestasi. Misalnya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena modal beasiswa. Karena mendapatkan beasiswa itu karena prestasi yang Miss Elis kan dapat. Nah, ini membuka peluang Miss Elis mengubah status strata sosial Miss Elis dari golongan sederhana bisa menjadi golongan yang lebih baik. Nah, itu maksudnya ya untuk 13 itu lapisan sosial terbuka. Jadi siapapun ya bisa memberikan peluang mereka untuk mengubah status sosial mereka. Ya, ini sudah pernah misalnya jelaskan, sudah misalnya kasih contoh. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menempati strata paling atas. Ya, jelas ya anak-anak ya. Oke, untuk nomor 13 sudah. Thank you Tirza. Jangan hanya Tirza aja dong yang jawab, yang lainnya juga misalnya beri kesempatan. Siapapun boleh menjawab. Jangan takut salah. Kalau salah nggak masalah. Ya, oke, thank you Benny responnya. Kalian boleh ya jawab apapun. Jangan takut salah. Ya. Kalau kalian salah ya nanti kita perbaiki sama-sama. Ya. Dengan demikian kan bukan hanya satu orang aja yang jawab. Ya. Semuanya boleh mengemukakan pendapatnya. Ya.
Oke, selanjutnya untuk nomor 14, Anta, bisa bantu misalis Anta? Sikap menghargai hasil karya orang lain dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat karena B. Oke, B. Oke, Anta masih kurang tepat jawabannya. Kira-kira jawabannya apa nomor 14 yang paling tepat, anak-anak? Silahkan, kalau malu enggak apa-apa lewat chat juga misalnya saya akan sampaikan. Ya, tidak masalah. Ya. Ada yang bisa bantu? Jika kalian menghargai. Oke, Tirza, iya, Stefano, Evan juga jawab A, Sydney A, iya betul, thank you. Berarti jawaban nomor 14 itu adalah alfa. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah alfa, mendorong seseorang terus berinovasi. Ya, itu jawaban yang paling tepat. Jadi kalau kalian bisa menghargai, misalnya Miss Elis, ya, ada Sydney. Sydney membuat suatu hasil karya, pekerjaan. Ya, Miss Elis memuji hasil karya buatan Sydney. Ya, nah Sydney berarti dengan ada pujian Miss Elis, ya, dia merasa termotivasi. Ya, dia terdorong. Ya, dengan terdorong terus apa? Semakin berinovasi. Ya, dia akan berusaha, oh iya hasil karyaku seperti ini. Tetapi ada masukan, ada pujian dari masyarakat atau dari orang lain atau dari Miss Elis juga memberikan pujian, maka berarti Sydney termotivasi, ya, termotivasi untuk berkarya terus dan terus dia berinovasi, mengembangkan, ya, mengadakan penemuan-penemuan baru. Nah, itulah tujuannya jika kita sikap saling menghargai hasil karya orang lain, ya. Jawaban yang tepat benar, thank you. Jawaban Sydney, Evan sama Tirza, ya. 14 alfa. Ya, thank you. Selanjutnya nomor 15 Ivan bisa bantu. Nomor 15 Ivan. Ya, Miss. Iya. Pola pikir masyarakat yang berorientasi pada masa depan ditunjukkan oleh angka masyarakat. Berorientasi pada masa depan, berarti memikirkan sesuatu untuk masa depannya. Kira-kira apa dari pernyataan tersebut? 1 dan 3, Miss. Iya. Thank you Ivan, betul sekali. Jadi jawaban nomor 15 itu adalah 1 dan 3. Bravo. Ya. Oke. Berarti Benny menyelesaikan pendidikannya untuk memperoleh pekerjaan yang lebih mapan. Terus nomor 3, Sofian ya bersikap optimis bahwa toko kuenya dirintis dengan dapat berjalan sukses. Nah, itu dia berpikiran untuk orientasi masa depan. Ya, sedangkan pernyataan 2 ya, kenapa itu nomor 2 itu kalau kalian analisa masyarakat menjunjung nilai dan norma yang diwariskan oleh leluhur. Berarti itu masyarakat yang masih bersikap tradisional. Ya, berarti pandangannya mereka masih bersifat tradisional. Berarti mereka belum bisa menerima perkembangan baru. Belum memikirkan hal ke depannya. Itu pernyataan nomor 2. Ya, untuk pernyataan nomor 4 ya tidak tepat karena kenapa? Nomor 4 itu masyarakat memaklumi Nita yang pulang malam karena kesibukan dalam bekerja. Ya, karena itu nomor 4 itu adalah sikap sikap toleransi masyarakat terhadap perilaku baru. Ya, jadi misalnya si Nita sebelumnya Nita belum bekerja, tiba-tiba dalam perumahan tersebut Nita bekerja, sudah menerima bekerja. Nah, ternyata pekerjaan dia itu menuntut dia harus pulangnya malam. Ya. Nah, dengan kondisi tersebut akhirnya menunjukkan sikap toleransi, ya, toleransi masyarakat terhadap perilaku baru. Nah, perilakunya Nita, ya, Nita bekerja terus pulangnya malam.
Nah, masyarakat sekitar harus tahu toleransi dengan perubahan yang terjadi pada Nita. Jadi jawaban nomor 2 dan 4 itu tidak tepat. Ya, tadi sudah misalnya jelaskan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 1 dan 3. Nomor 15, bravo. Ya, oke. Next selanjutnya nomor 16. Miss Alice bisa tolong Monica, sudah bisa Monica? Bisa dengar Miss Alice Monica? Oke, mungkin mic yang bermasalah atau bisa nanti chat sama Miss Alice. Oke, mesti Miss Alice tunggu Monica. Kalau tidak ada respon, Miss Alice langsung Christabel Tiffany, silahkan sudah bisa? Ya, iya. Faktor yang memengaruhi difusi antar masyarakat ditunjukkan oleh angka C. Oke, thank you Tiffany. Tetapi jawaban Tiffany masih belum tepat. Ada yang bisa bantu jawaban, membantu jawaban Tiffany yang jawaban yang paling tepat untuk nomor 16 apa? Silahkan chat Giovanna. D, iya betul, thank you Giovanna. Ya, jadi nomor 16 itu adalah delta. Ya, jadi faktor yang mempengaruhi difusi. Kalian ketahui bahwa difusi itu penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Yang unsur kebudayaannya misalnya ada ide, ada gagasan, ideologi, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan difusi. Jadi jawaban yang paling tepat 2, 4, dan 5. Ya. Nah, kalau kita analisa jawaban nomor 1 adanya musuh bersama dari luar. Nah, adanya musuh dari luar itu adalah faktor pendorong asimilasi. Ya, terus jawaban nomor 3 juga kesempatan yang sama di bidang ekonomi itu adalah faktor pendorong asimilasi. Jadi jawaban yang tepat 2, 4, dan 5. Delta. Ya. Oke, thank you Giovanna. Jawabannya nomor 16. Next, nomor 17. Giselle. Berdasarkan arahnya, cuplikan berita tersebut termasuk bentuk perubahan. Oke. Cuplikan tersebut itu ya, kira-kira itu adanya listrik masuk desa. Ya. Ya. Kira-kira kemarin pernah saya jelaskan listrik masuk desa itu berarti dampak perubahan apa? Giselle, jawaban yang paling tepat? Revolusi. Oke, jawaban masih kurang tepat Giselle. Ya, kalau revolusi itu perubahan secara cepat. Ya, kalau perubahan secara cepat itu contohnya revolusi industri. Ya, ingat aja contoh dari perubahan cepat atau revolusi itu adalah industri, revolusi industri. Oke, di sini sudah ada jawaban. Stefan jawaban D, Tirza jawabannya D. Betul sekali. Ya, jawabannya adalah delta. Ya, delta itu adalah progres. Progres itu adalah ke arah kemajuan. Ya, jadi contohnya dari bacaan tersebut listrik masuk desa. Nah, itu membawa perubahan bagi masyarakat desa ke arah kemajuan. Karena adanya listrik yang biasa mereka tidak punya listrik, tiba-tiba sudah ada listrik masuk desa, itu membawa perubahan yang sangat besar bagi masyarakat desa. Sehingga jawaban yang tepat adalah delta, progres. Ya. Oke, thank you Tirza, thank you Evan. Ya, next nomor 18, misalnya minta tolong Cevi bisa? 18 Cevi. Halo Cevi. Oke, belum ada respon. Ya, Miss. Oh iya, silakan Cevi untuk nomor 18. Nomor 18. Sistem pendidikan formal yang maju dapat mendorong terjadi perubahan sosial budaya karena mampu menambah relasi sosial seseorang.
Oke, thank you Cevi. Tetapi jawaban Cevi masih kurang tepat, ya. Oke, kira-kira jawaban yang paling tepat apa? Untuk nomor 18. Silahkan, jawaban yang paling tepat. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan formal itu adalah pendidikan sekolah. Jadi misalnya SD, SMP, SMA, ya itu dikatakan pendidikan formal. Kalau pendidikan non formal itu adalah kursus, ya. Oke, Tirza jawabannya A. Iya, Tirza, thank you. Jadi nomor 18 itu jawabannya alfa. Ya, alfa itu berarti membuka wawasan peserta didik. Jadi dengan adanya sekolah pendidikan formal, maka memberikan wawasan terbuka ya bagi peserta didiknya. Contohnya kalian ini sekolah itu termasuk dalam namanya pendidikan formal. Ya, nah dengan adanya pendidikan formal, kalian berarti menambah wawasan kalian, ya lebih terbuka, lebih rasional. Ini sudah pernah Michelle jelaskan, ya. Oke, jadi nomor 18 itu adalah alfa, ya. Oke, selanjutnya 19, Jovana. Silakan Jovana, bisa dengar suara Miss Alice? Ya. Iya, Miss. Iya, silakan. Saat ini muncul berbagai jenis makanan khas negara lain yang dijajakan oleh pedagang kaki lima, seperti takoyaki, pizza, dan burger. Faktor pendorong perubahan sosial tersebut adalah adanya kontak dengan budaya lain. Iya. Thank you, Jovana. Ya, jadi jelas sekali. Jadi kita perlu adanya kontak dengan budaya lain. Ya, jadi kalau kalian lihat sekarang contoh-contohnya dari bacaan tersebut adanya makanan seperti takoyaki, pizza, burger atau junk food ya, makanan-makanan siap saji yang memang bukan berasal dari Indonesia. Ya, tetapi dari negara-negara lain. Nah, itu adalah pengaruh dari kontak dengan budaya lain. Ya, dengan kontak adanya budaya lain, kita berhubungan dengan negara lain, mereka membawa budaya mereka masuk ke Indonesia. Ya, sehingga banyak ragam budaya-budaya yang masuk di Indonesia. Ya, banyak sekali contohnya. Ya, sekarang makanan siap saji, makanan-makanan di restoran yang kalian datangi ya bukan khas Indonesia. Nah, itu adalah pengaruh adanya kontak dengan budaya lain. Ya, tetapi kalau kalian lihat juga dengan adanya kontak budaya lain pasti juga membawa pengaruh yang luar biasa bagi masyarakat di Indonesia, misalnya pedagang di Indonesia ya. Jadi dia berusaha bagaimana cara meningkatkan supaya makanan atau ciri khas Indonesia itu juga laris manis dibandingkan makanan-makanan yang berasal dari negara lain. Ya, misalnya khas Indonesia ada yang soto ya atau bubur ya atau lain sebagainya, itu juga bersaing. Mereka berusaha bersaing supaya mereka bagaimana bisa mempertahankan masakan mereka. Ya, peminatnya juga senang dengan masakan Indonesia walaupun masakan-masakan dari luar sudah datang. Ya. Nah, ini akibat pengaruh juga karena adanya globalisasi. Nanti yang akan kita pelajari. Ya. Berarti globalisasi itu mempengaruhi juga kehidupan atau sendi-sendi dari negara-negara. Ya, contohnya nanti Indonesia. Nah, itu nanti akan kita pelajari, ya. Oke, thank you. Jawabannya nomor 19 di sini adalah alfa. Ya. Jovana, thank you. Siapa tadi jawab ya? Iya, Jovana ya. Next, lanjutnya nomor 20. Tirza bisa bantu nomor 20? Iya. Iya. Pertumbuhan jumlah penduduk dapat mendorong terjadinya alih fungsi lahan sebagai kawasan permukiman. Dampak perubahan sosial tersebut bagi masyarakat adalah D. Apa Tirza?
Tirza jawabannya apa? Bravo. Iya. Iya, thank you Tirza. Betul sekali. Jawaban dari Tirza 20 itu adalah bravo. Ya, jadi kalau kalian lihat tadi sudah saya jelaskan alih fungsi lagi. Ya, ini soalnya tentang alih fungsi lahan ya sebagai kawasan pemukiman. Dampak perubahan sosial bagi masyarakat tersebut adalah kegiatan impor makanan pokok meningkat. Ya, jadi kalau kalian lihat ya pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Kenapa? Alih fungsi lahan. Misalnya saya akan jelaskan ya. Misalnya analisa. Jadi gini, alih fungsi lahan ya. Jadi ada lahan pertanian tiba-tiba menjadi perindustrian. Ya. Kenapa sampai lahan itu bisa berfungsi menjadi industri? Karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Bukan hanya kebutuhan pangan aja, tetapi terhadap pemukiman. Ya, karena jumlah penduduk yang semakin banyak, jadi pemukiman juga akan semakin meningkat. Ya, dengan pemukiman yang semakin meningkat, maka mereka akan mengubah lahan pertanian menjadi pemukiman. Jadi semuanya saling interaksi, saling keterkaitan. Ya, dengan adanya jumlah penduduk, maka mereka juga bukan hanya pemukiman, tetapi pangan mereka juga meningkat. Kebutuhan pangan dalam suatu wilayah akan meningkat dengan adanya jumlah penduduk yang semakin meningkat. Ya, dengan demikian, maka salah satu solusi yang paling tepat di sini ada kegiatan impornya juga semakin meningkat karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Kenapa harus impor? Karena lahan pertaniannya sudah berubah menjadi pemukiman. Ya, kebutuhan meningkat, pertanian gak ada, akhirnya solusinya dengan cara mengimpor, membeli produk dari luar, ya, atau mendatangkan produk dari luar. Nah, itu solusinya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu kegiatan impor makanan pokok semakin meningkat. Ya, jelas sampai di sini anak-anak? Jelas ya? Jadi sudah misalnya bahas LKS-nya dan ini ada soal yang misalnya keluarkan di Moodle. Ya, jadi kalian tahu misalnya kemarin lihat ya lumayan sih ada yang bagus, ada yang masih minim nilainya di bawah. Ya, nanti next akan selanjutnya misalnya masukkan di Moodle akan nilai perbaikan. Jadi nanti kalian harus perbaikan supaya nilainya di atas KKM atau minimal KKM. Ya, oke anak-anaknya karena kemarin modelnya maintenance ya, jadi ada dalam perbaikan hari ini misalnya langsung ngajar, jadi misalnya belum bisa masukin. Ya, nanti akan misalnya infokan kepada kalian ya tugas-tugasnya melalui Moodle. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah ya, jadi semuanya sudah misalnya bahas, kalian sudah menjawab jawaban yang paling tepat. Ya, oke. Next, yang bagian B, ya, misalnya saya akan bantu juga, kalian bisa menjawab. Di situ ya ada penemuan unsur-unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun ide baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat disebut apa? Nah, itu adalah jawabannya discovery. Ya, boleh langsung dijawab di situ ya. Misalnya saya akan kasih jawaban. Jadi nomor 1 yang bagian B itu adalah discovery. Ya, oke. Yang bagian B nomor 1 adalah discovery. Terus lanjut nomor 2, lontong cap gome merupakan hasil pembauran antara budaya bla 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 dan bla bla bla. Nah, itu adalah budaya. Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Lontong cap gome. Indo dengan Cina. Iya, thank you Tirza. Jadi jawabannya nomor 2 itu adalah dari Cina atau Tiongkok. Ya, biasanya kalau sekarang kita biasa tidak boleh menyebut nama Cina lagi, tetapi harus menyebut dengan istilah Tiongkok dan negara Indonesia. Ya, jadi itu adalah
ini termasuk asimilasi. Ya, asimilasi. Jadi sudah bisa jelaskan bahwa asimilasi itu percampuran dua budaya yang berbeda sehingga bergabung menjadi satu melahirkan budaya baru. Nah, ini pergabungan budaya dari Tiongkok sama budaya Indonesia, cap gomeh sama lontong. Indonesia lontong, dari Tiongkoknya adalah cap gomeh. Jadi bergabung menjadi satu sehingga melahirkan namanya lontong cap gomeh. Ya, itu adalah asimilasi. Ya, oke, jawabannya. Next, nomor 3. Perubahan mata pencaharian masyarakat dari masa berburu dan meramu hingga perundagian tergolong dalam jenis perubahan. Kira-kira apa? Ada yang bisa bantu jawab nomor 3? Perubahan apa? Masa berburu, dari berburu terus akhirnya berubah menjadi meramu, ya itu butuh proses yang sangat panjang. Nah, itu disebut perubahan apa? Kecil. Oke, thank you Tirza, tetapi jawabannya masih salah. Kalau perubahan kecil itu contohnya gaya rambut, cara berpakaian, ya itu perubahan kecil, hanya sebagian kecil masyarakat. Ini perubahan secara apa? Untuk nomor 3 jawabannya? Evolusi, Miss. Iya, Evan. Thank you. Betul sekali. Jadi jawabannya adalah evolusi. Ya, evolusi itu perubahan secara lambat. Ya, jadi butuh proses dari masa berburu, mereka berburu, setelah itu meramu, menumbuk, menemukan makanan-makanan, terus mereka meramu sendiri. Ini masa prasejarah ya, masih ingat ya kelas 7 ya. Terus akhirnya masa perundagian, mereka sudah mulai mengenal jenis aluminium, besi-besian. Nah, itu butuh proses yang sangat panjang. Itu sebut dengan perlu tahapan, ya, step by step. Jadi itu termasuk dalam evolusi. Ya, oke, thank you jawabannya Evan. Next, nomor 4, ada yang bisa bantu misalnya kira-kira dari gambar tersebut termasuk perubahan sosial apa? Kira-kira model rambut itu perubahan sosial apa? Kecil. Iya, Tirza, thank you. Ya, jadi nomor 4 itu adalah perubahan kecil. Ya, model rambut. Ya, itu mempengaruhi sebagian kecil masyarakat aja, ya. Oke, next, selanjutnya nomor 5, ada yang bisa berdasarkan kemajuan dan kemunduran arahnya peperangan dan bencana alam. Nah, ini contoh apa? Peperangan sama bencana alam, berarti proses kemajuan sama kemunduran, hanya ada 2. Jadi bencana alam itu termasuk proses perubahan apa? Hello, ini udah pernah bisa jelaskan. Ada yang bisa jawab? Nomor 5. Regress, Miss. Apa? Regress. Iya, betul. Ya, jawabannya adalah regress. Ya, atau istilahnya kemunduran. Ya, sudah ya. Berarti itu jawabannya. Bisa kalian catat dan boleh kalian kerjakan di LKS kalian. Ya, soal-soal pilihan ganda sudah misalnya bahas, perubahan sosial budaya sudah misalnya jelaskan. Ya, nah ini siapa tahu soal-soal ini akan misalnya keluarkan di penilaian harian, di PAS, penilaian akhir semester. Ya, tanggal 30 kalian sudah ujian PAS. Ya, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oke, tidak ada pertanyaan, jelas semua ya. Kalau jelas bisa kasih tanda reaction ke Miss Alice. Oke, thank you Tirza. Ya, thank you Tiffany, thank you Evan, thank you Giovanna. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini karena pembelajaran kita sudah selesai. Ya, jadi kalian tolong banyak membaca. Ya, jadi tidak hanya dari penjelasan misalnya, tapi kalian harus lebih banyak membaca. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, pas sekali jamnya sudah menunjukkan pukul berapa ya? 9.59. Jam 8. 8.59, berarti hampir mau jam jam 9 ya. Berarti sudah mau 1 menit lagi jam 9. Maka Miss Els akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup dalam doa.
Jadi bisa bantu misalnya dalam doa, jadi. Hello, jadi bisa bantu dalam doa? Oke, tidak ada respon. Evan bisa bantu misalnya, Evan? Iya, Miss. Iya. Nono kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah belajar IPS. Tuhan, tolong berkati kami di pelajaran berikutnya, supaya kami masih bisa belajar dengan fokus, dan juga tolong berkati Miss Elis yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you, Evan. Terima kasih semua. God bless you. Kalau bisa direspon dulu dengan jempolnya ya. Oke, sip. Terima kasih. Mohon menjadi perhatian untuk anak-anak karena masih ada nilainya yang kurang waktu remet waktu ini, dan juga ada beberapa anak yang belum ikut remet ya, nggak ada namanya. Miss mau kasih kalian tugas tambahan nanti untuk memperbaiki nilainya agar tidak perlu Miss mengadakan remet lagi. Tapi berhubung sekarang moodle-nya sedang perbaikan, jadi belum bisa, nanti akan disampaikan ke wali kapan tugas tambahannya bisa kalian kerjakan di Moodle tentunya ya. Tidak ada kirim-kiriman ke WA lagi, semuanya di Moodle. Ya, tapi berhubung karena Moodle-nya sedang perbaikan, jadi tugas tambahannya terpaksa diundur dulu, nanti misalkan infokan kembali. Ya, jadi harap bersabar ya anak-anak ya. Pasti akan ada tugas tambahan untuk nilainya kalian. Ya, Miss juga akan tetap berusaha agar kalian bisa mencapai KKM nilainya yang kurang. Tapi harap bersabar karena sistemnya juga sedang dalam perbaikan. Oke, nah untuk sekarang akan kita lanjutkan ke Lengkare. Ya. Tapi sebelum kita ke Lengkare, Miss akan jelaskan dulu tentang dasarnya, yaitu Krune. Bisa kalian lihat di buku halaman, sebentar loh. Kita akan cari Krune. Buka dulu buku paketnya. Oke, yang mau ke toilet silahkan dulu, tapi nanti cepat balik ya. Seperti biasa, setelah Miss menjelaskan, akan Miss kasih kalian tugas nanti ya. Jadi agar kita memperhemat waktu, mana dia Krune. Miss sudah jelaskan tentang Krune Dasa, Krune Lingga, Krune Tiron, dan Krune Pola ya, masih ingat kan? Miss harap kalian sudah mencatat semuanya, jadi tidak ada yang kurang lagi karena nanti Miss akan buat soal dari itu. Ya, jadi tidak di luar itu Miss buat soalnya semuanya tentang apa yang Miss jelaskan. Untuk PAS-nya nanti ya, krune-krunenya ini semua. Untuk krune-krunenya itu di halaman 83. Ada wangun krune bahasa Bali. Krune Lingga, Krune Tiron, Krune Pola. Nah, di sana lengkap ada. Miss sudah kasih juga kalian slide-nya. Lalu sekarang kita akan ke Lengkare. Setelah kita tahu kata, akan dilanjutkan dengan kalimat. Ya, bagaimana cara membuat kalimat apa saja yang ada. Nah, ini akan Miss jelaskan. Miss share screen dulu ya, tapi nanti kalau misalnya tidak terlihat dengan baik, kalian bisa sampaikan, Miss tolong tidak bisa muncul dengan baik atau blur Miss. Nah, nanti Miss perbaiki lagi dia. Sebentar dulu. Ya. Untuk krune itu bisa kalian lihat halaman 19 juga. Selain wangun krune ada wangsan krune. Sebelum kita ke Lengkare,
Kita ke Wangsan Kruno dulu anak-anak. Ya, Wangsan Kruno halaman 19. Sudah ketemu? Nah, Wangsan Kruno ini adalah jenis-jenis kata. Ada 10 di sini. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, kata depan, kata keterangan, kata bilangan, kata sandang, kata seru, dan kata sambung. Ya, Kruno aran, Kruno kriel, Kruno kahanan, Kruno pengentos, Kruno pengarep, Kruno katerangan, Kruno wilangan, Kruno sandang, Kruno panguh, miwah Kruno pengiket. Itu dia. Itu jenis krunonya. Ya, kalau wangun itu bentuk, kalau wangsan ini jenis. Jadi dibedakan nanti. Bentuknya ada kata dasar, ada kata jadian, jenisnya ada kata benda. Seperti itu. Ya, kata benda itu seperti meja, kursi, tas, dan lain-lain. Nah, itu kata benda. Kata kerja atau kronokrio itu kata yang melambangkan suatu kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya membaca atau mace, medar, makan. Terus ada nyampat atau menyapu. Nah, itu aktivitas, itu kata kerja. Kata sifat, kronokahanan, kata sifat. Itu ada jegek, bagus, duwag. Nah, jegek ini cantik, bagus ini ganteng, duwag pintar, selam hitam, terus ada juga miyi harum. Nah, itu kata sifat. Ya, inilah jenis kata. Nanti bisa tidak akan jelaskan ini karena kalian di bahasa Indonesia juga sudah dapat. Nanti misalkan kasih kalian modulnya, bisa kalian download nanti di Moodle ya untuk bahan belajar. Sekarang kita akan lanjutkan ke lengkara karena jenis kata ini sudah sangat sering dibahas. Tidak seperti bentuk kata yang memang harus kita pelajari, jenis kata ini sudah sering kita gunakan. Ya, jadi kalian tinggal tahu bagian-bagiannya saja. Nanti bisa di-download materinya ini di Moodle. Sekarang kita ke lengkara. Oke. Kalian bisa screen capture, bisa ditulis yang mana saja boleh, yang penting catatannya ada. Ya. Atau mau di-download di Moodle ini sudah Miss Up juga silahkan. Ya. Yang pertama Miss akan jelaskan tentang lengkara. Apa itu lengkara? Lengkara kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti kalimat. Ya. Kalimat dalam bahasa Bali itu lengkara. Artinya adalah pupulan krune sane maduwe arti tur wenten wirasan nyane. Maksudnya kalimat itu adalah kumpulan kata yang memiliki arti dan bermakna. Ya entah dia satu kata, dua kata, tiga kata, dia memiliki arti dan ada maknanya. Ya, kalimat ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah lengkara manut wangun. Kalimat berdasarkan bentuknya. Itu ada jenisnya lagi. Yang kedua adalah lengkara nganutin intonasi. Kalimat yang berdasarkan intonasi atau pengucapan dari seseorang. Yang ketiga adalah lengkara nganutin pola atau tingkah jejering. Kalimat yang mengikuti kedudukan si subjek. Ya, itu ada bagian-bagiannya. Ingat, kalimat ada 3 jenis nanti. Kalimat berdasarkan bentuknya, kalimat berdasarkan intonasinya, kalimat berdasarkan kedudukan si subjek. Itu bagian-bagian kalimat. Ya, nah kalimat sendiri Miss ulang adalah kumpulan kata yang memiliki arti dan bermakna. Pupulan kruno sane maduwe arti tur wenten wirasan nyane. Terlihat dengan jelas kan? Bisa dilihat dengan jelas? Oke, sekiranya sudah jelas ya. Yang pertama adalah dasar dari kalimat itu sendiri. Apa saja dasarnya?
Nah, ini yang pertama. Ketika kalian membuat kalimat, kalian pasti akan menuliskan beberapa kata. Nah, kata ini memiliki kedudukannya sendiri ya. Ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai predikat, ada yang sebagai objek, ada yang sebagai keterangan. Nah, di sini akan Miss jelaskan dasarnya dulu. Ya. Lengkare kawangun antuk. Kalimat dibangun dengan yang pertama itu ada jejering. Atau kalau misalnya kalian menuliskan J, itu aja, jejering. Jejering ini kalau di bahasa Indonesia itu adalah subjek. Ya, subjek atau jejering sang saneng laksana yang pekaryan. Jadi si jejering atau subjek ini adalah orang yang melaksanakan suatu pekerjaan. Kalau ada orang yang melaksanakan pekerjaan, kedudukannya adalah subjek. Kewangun antuk kruna aran. Dia dibantu oleh kata benda. Dia dibentuk oleh kata benda. Subjek atau jejering itu adalah orang yang melaksanakan pekerjaan. Dia dibentuk oleh kata benda. Ya, orang ini kan masuk kata benda dia. Hewan itu masuk kata benda. Jenis katanya adalah kata benda. Meskipun dia itu mau benda kayak mau manusia, mau hewan, jenisnya adalah kata benda. Bedakan itu ya. Nah, kalau jejering ini adalah yang melaksanakan pekerjaan. Kalau si linging, L, linging. Linging ini adalah predikat. Yaitu pekaryan utawi gaye sane kelaksanayang. Ya, pekerjaan yang dilakukan. Si predikat atau linging ini adalah pekerjaan yang dilakukan. Kewangun untuk kruna kriel, kruna aran, miwah kruna wilangan, utawi sanetiosan. Biasanya predikat ini dibentuk oleh jenis kata kerja bisa, kata benda bisa, kata bilangan bisa, atau kata yang lain juga bisa. Tergantung nanti konteksnya bagaimana. Ya, itu linging. Pekerjaan yang dilaksanakan. Gaye sane kelaksanayang. Kewangun atau kurno kriya, kurno aran, kurno wilangan, miwah sane lianan. Lalu ada penandang. Penandang ini adalah objek. Kalau dalam bahasa Indonesia ya. Penandang atau simbolnya P. Inggih punika sang, sane, keni, pekaryan. Ya, orang atau sesuatu yang terkena tindakan atau pekerjaan. Kalau si jejering subjek ini yang melakukan pekerjaan, si linging ini adalah pekerjaan yang dilakukan, si penandang ini adalah yang terkena tindakan atau yang terkena pekerjaan. Biasanya dia dibentuk, biasanya ya, kebanyakan dia dibentuk oleh kata benda, tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga dibentuk oleh kata kerja, kata benda, kata sifat, dan lain-lain. Tapi secara umumnya sih kata benda yang membentuk dia. Nah, selain jejering, linging, penandang, juga ada pidartaning atau PI. Simbolnya PI aja ya, PI, keterangan dalam bahasa Indonesia. Biasanya kewangun antuk kruna pidarte. Biasanya dia dibentuk oleh kata keterangan. Ada pidartaning dauh, keterangan waktu. Dauh itu waktu. Bulan, semengan, atiban, duni, dan lain-lain. Pidartaning genah, keterangan tempat. Di sekolah, di peken, di warung. Pidartaning kahanan, keterangan keadaan. Atau keterangan sifat ya, kahanani. Jegeg, bagus, duag, linggah, linggah itu luas. Lalu peteng, gelap, dan lain-lain. Itu sifat keadaan. Pidartaning wilangan, misalnya lelimo, 5, selai 25, 100, 100, dan lain-lain. Nah, inilah dasar dari kita membuat sebuah kalimat. Ya, ada jejering, subjek yang melakukan pekerjaan, ada linging, predikat pekerjaan yang dilakukan, ada penandang atau objek yaitu yang kena pekerjaan. Pidartani ini adalah keterangannya. Ya, ini dasarnya dulu yang pertama. Sampai di sini silakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak.
Oke. Itu tadi ada jejering, lingging, subjek, jejering, lingging, penandang, pidartaning. Nah, jenis kalimat yang pertama yang akan Miss jelaskan di sini adalah lengkara, manut, wangun. Ya, wangun ini bentuk. Maksudnya di sini adalah kalimat berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada lengkara saderana. Lengkara saderana ini atau disebut juga lengkara kalimat sederhana. Saderana itu sederhana. Ya. Lengkara saderana atau kalimat sederhana kewangun untuk jejering miwah lingging. Dia hanya dibentuk oleh jejering dan lingging. Predikat dan subjek dan predikat. Ya, perhatikan contohnya di sini. Lengkara sadarana, kawangun atau jejering miwah lingging. Dia hanya dibentuk oleh si subjek dan predikat. Itu yang sederhana. 2 aja. Contoh. Imeme medagang. Imeme ini adalah jejering. Medagang ini adalah lingging. Sudah. Yang kedua. Bukune lelimo. Bukune. Buku. Jejering. Lelimo ini adalah lingging. Ya, jadi predikat itu tidak hanya kata kerja, tapi dia juga bisa kata benda, kata bilangan, dan lain-lain. Ini contohnya. Imeme medagang. Jejeringnya imeme, linggingnya adalah medagang. Medagang ini kata kerja. Oke. Bukune lelimo. Bukune itu jejeringnya. Lelimo ini linggingnya. Jadi lelimo ini masuk ke runa bilangan. Ada lagi contoh kalimat, sepatune selam. Sepatune selam. Sepatu ini jejering, selam ini lingging. Nah, dia adalah kata sifat. Selam, hitam, kata sifat. Sepatunya berwarna hitam. Jadi, lingging ini bisa dibentuk oleh kata kerja ataupun kata-kata yang lain. Dalam bahasa Bali, Miss bilang ya. Itu yang sederhana. Hanya dibentuk oleh 2 jenis saja. Lalu ada lengkara sempurna. Lengkara sempurna, kawangun antuk jejering, lingging, penanda, miwah, pidartaning. Kalimat sempurna, kalimat yang memang dia penuh, itu dibentuk oleh semua komponen dalam kalimat itu. Jejering, lingging, penandang, pidartaning. Contoh, Bape mebalih wayang di Balai Banjare. Bape mebalih wayang di Balai Banjare. Kita garis bawahi di sini. Bape. Bape ini adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan. Jadi dia adalah jejering. Mebalih. Mebalih sendiri adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang sedang dilakukan. Itu adalah lingging atau predikat. Wayang. Wayang ini adalah sesuatu yang terkena tindakan. Tindakannya berapa apa? Dia ditonton atau pebalih gitu, pebalihe. Jadi wayang ini adalah penandang atau objek. Ya, dia yang ditonton gitu. Yang menonton siapa? Si ayah. Kegiatannya menonton. Itu dia. Di Balai Banjare, di Balai Banjare. Kalau ada di, pasti itu adalah keterangan tempat. Ya, jadi di sini kita bisa tulis PI genah. Boleh lengkap PI genah. Ya. Contoh yang kedua, Bu Made medagang jukut di Pekan Badung. Bu Made medagang jukut di Pekan Badung. Bu Made, kita garis bawahi, jejering, orang yang melakukan pekerjaan. Medagang, berdagang, kita garis bawahi, dia termasuk lingging. Lingging ini predikat dalam bahasa Indonesia, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh si Ibu Made, berdagang. Jukut, sayur, kita garis bawahi, ini adalah P, penandang. Jukut inilah yang terkena tindakan. Tindakan apa? Tindakan dijual oleh Bu Made.
ya diperdagangkan oleh Bu Made Sijukut ini. Dia yang terkena tindakan jual beli. Nah, maka dia adalah penendang atau objek. Sedangkan subjek atau jejeringnya si pelaku kegiatan adalah Bu Made. Di Pekan Badung, Pasar Badung, berarti dia adalah pidartaning genah atau keterangan tempat. Ya, ini contoh lengkara manut wangun. Sudah sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu lengkara manut wangun? Oke, kalau tidak ada, berdasarkan lengkara manut wangun ini, bisa akan kasih kalian tugas dulu. Nah, coba kalian pecah kalimat ini, 10 kalimat ini seperti contoh di atasnya. Ini ada tugas 3, yaitu tugas tentang lengkara. Memisahkan, menguraikan kalimat. Ya, indayang parakang lengkara ringsor nganutin kawi gunanya nih. Uraikan kalimat di bawah ini berdasarkan fungsinya. SPOK. Kalau di bahasa Bali, JLPPI. Jejering linging penandang pidartaning. Ya, contoh. Pak Nyoman memace koran sabilang semengan di Balai Dauh. Kita perbaiki dulu. Nah, sudah pasti. Pak Nyoman memace koran sabilang semengan di Balai Dauh. Pak Nyoman ini adalah jejeringnya atau subjek. Orang yang melakukan suatu aktivitas. Jadi dia termasuk jejering. J. Memace inilah kegiatan yang dilakukan. Predikat ya. Dalam bahasa Bali disebut linging atau L. Koran ini adalah benda yang terkena tindakannya Pak Nyoman berupa dibaca. Jadi dia termasuk penandang atau objek. P. Sabilang semengan, setiap pagi itu adalah waktu. Waktu tadi adalah keterangan pidartaning dauh, P dauh. Di Balai Dauh. Nah, balai itu di rumah di bagian barat. Berarti itu adalah tempat. Dia termasuk pidartaning genah atau P genah. Ya, sudah? Ya, sudah. Kalian uraikan 10 kalimat ini ya berdasarkan jejering, linging, penandang, pidartaningnya. Pidartaning dauh, pidartaning genah. Kalian harus lengkap ya kasih ya. Jangan cuma pidartaning, tapi dauh, genah, bilangan atau kahanan. Sudah. Tugas kalian adalah ini sekarang. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya adalah 30 menit. Setelah itu kita akan bahas. Misalkan masukkan ininya. Jumlah benarnya kalian ya. Ingat yang mana jejering, linging, penandang, pidartaning dauh. Atau Miss kasih dulu bahasa Indonesianya ya. Biar kalian tidak bingung. Langsung dikerjakan ya anak-anak.
Silahkan dikerjakan anak-anak. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ini masuk nilainya ya. Ya. Add-on sama extend keluar masuk terus. Oh. Nanti kalau Miss nyari anaknya, ya gitu. Aldon dari tadi, dari pelajaran yang pertama. Nggak ngerti saya Zoom-nya. Tapi keluar masuk gitu. Ini siapa tiga ya? Aldon, Sydney, sama extend. Oke. Ini sudah ada bahasa Indonesianya, jadi kalian tidak bingung lagi. Silahkan sekarang diuraikan kalimatnya berdasarkan fungsinya ini. Jejering, linging, penandang, pidartani, dauh, genah, atau apa. Ya, 30 silahkan. menit kan? Setelah itu kita akan bahas ya. Kalau ada kesulitan, silahkan ditanyakan dulu.
Sudah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang bertanya ya, berarti sudah paham nih menguraikannya. 15 menit lagi ya. Kalian cukup buat kalimatnya, lalu garis bawahi, di bawahnya kasih keterangan jejering J, L, P, P genah, P dawa atau apa ya. Cukup kalian tulis seperti itu saja.
Sudah? 10 menit lagi. Miss, Silakan. PI itu apa, Miss? Pidar PI. tanding. Pidar tanding ya. Nanti kasih terangan ya. PI dauh, PI genah, pidar tanding genah, pidar tanding dauh. Kalau dauh itu waktu, genah itu tempat. Oke, Miss. Oke. 10 menit lagi ya. Linging itu verb ya, Miss ya? Verb, kata kerja ya? Oke. Tapi kadang linging itu selain dia kata kerja, dia juga bisa berupa kata benda, kata sifat, kata bilangan. Nah, tapi pada umumnya memang sih kata kerja. Ada beberapa kalimat yang menggunakan di luar kata kerja itu juga termasuk dia. Kalau penandang? Penandang objek itu biasanya kata benda. Oke. Iya, biasanya kata benda, tapi tidak menutup kemungkinan dia juga bisa berupa kata sifat, kata bilangan, kata ganti dan lain-lain juga bisa. Tapi umumnya memang kata sifat ya. Jejering, subjek, linging, predikat, penendang objek. Bidar tanding keterangan. Ini kirimnya lewat chat, Miss? Miss akan bahas seperti minggu sebelumnya. Nanti kalian hitung benernya ya.
Waktunya sudah habis. Kita bahas ya. Kalian cek pekerjaannya. Misalkan bahas ini. Bisa pindahin dulu ke Word. Oke, kita bahas ya. Perhatikan dan cek-cek pekerjaannya kalian. Nah, ini. Oke, kita bahas mulai dari yang nomor 1. Ia ngadap sepatu di Pekan Badung. Ia ini termasuk jejaring. Ya, J. Ia jejaring. Ngadep. Kita lihat kata ngadep. Ngadep ini termasuk linging. Ya, sepatu. Sepatu ini dia termasuk penandang. Ia jejaring ngadep linging sepatu penandang. Di Pekan Badung, ini gampang ini anak-anak. Di Pekan Badung adalah pidartaning genah. Ya, ini dia yang nomor 1. JLP. Ia jejaring ngadep linging sepatu penendang di Pekan Badung adalah pidartaning genah. Oke, yang nomor 2. Lihat pekerjaannya kalian. Bapa memaca satwa tantri di Balai Daja. Bapa ini masuk jejaring. Memaca adalah linging. Satwa tantri ini dia jadi satu ya. Cerita tantri. Itu
penendang. Di Balai Daje. Di Balai Daje ini ya P genah. Ya, ini dia pembahasannya. Silakan kalian lihat. Nomor 3, bukune subeka tulis. Bukunya sudah ditulis. Bukunya subeka tulis. Bukunya sudah ditulis. Ya, jadi dia bagaimana nanti ini? Bukune itu bisa kita masukkan dia di kategori J. Subeka tulis itu masuk lingning atau predikat. L. Jejaring dan lingning saja. Berarti dia adalah jenis kalimat sederhana. Yang nomor 4. Kalian lihat, perhatikan dan cek ya. Oke, murid-muride. Murid-muride, para siswa. Berarti mereka ini masuk di jejaring. Mengkedas-kedas, bersih-bersih. Ini adalah kegiatan yang dilakukan. Ini L. Di jalane langsung dia tidak. Ya, genah. Sorry. Langsung dia adalah genah. Seperti itu. Lalu yang nomor 5. Tiangnya J. Ya, kita pelan-pelan ya biar teman-temannya mengerti. Makarya PR Bahasa Bali L. Ya, terus? Ring perpustakaan P genah. Iya, terus? Itu aja? Itu aja kan? Oke, itu saja. Benar. Kita ulangi. Tiangnya itu J, karyanya adalah L. PR Bahasa Bali benar ya jadi 1. Itu adalah P. Ring perpustakaan P genah. Benar sekali. Ya, berarti sudah bisa ini ya. Sip. Sekarang yang nomor 6. Ada yang mau coba? Saya. Waktu itu apa, Miss? Waktu itu dauh. Pedao, di B itu pedao. Iya, di B pedao. I gede itu J. Start loh. Biar dia, kita agak longgarin dia jaraknya. Gede. I gede itu J. Ya, yang lainnya dengarkan temannya ya. J. Ngulat. Ngulat. Keranjang tuh ngulat enggak. Ngulat tuh L. Ngulat ini L. Ngulat ini menganyam ya artinya. Keranjang P. Ya, keranjang ini keranjang. Dinatahe. Itu genah. P Ya. genah. Sip. Dinatahe ini P genah. Nah, yang nomor 7. Ntar dulu pelan-pelan dulu. Sip. Yang nomor 7. Sangwede. J. Ya, sangwede ini J. Mekarya. Membuat. L. L. Ajengan P. Ya, ajengan ini apa? Makanan. Iya, makanan. Seperti ini dia. Nomor 8. Imeme J. Imeme itu J. Imeme ini J. Ngaye itu L. Nah ini L. Oke.
Jaje itu P. Tunis semangan. Tunis semangan P dauh. P. Sebentar lu. Tunis semangan P dauh. Ya, P dauh itu adalah keterangan waktu. Oke, kita kasih keterangan dulu. Nomor 9. Bape tu J. Bape ini J. adalah J. Ngarit tu L. Ya, ngarit ini L. Dicari K itu P genah. Ya, dicari K di sawah itu P genah. Nggak susah ya. Nomor 10. PR tu P. Benar ya? PR Tiange itu jadi satu dia nanti ya. PR iya, saya maksudnya. PR Tiange dia jadi satu itu adalah J. Kakumpulang. Kakumpulang tuh L. Di meja guru. P genah. Ya, di meja guru inilah P genah. Ya, ini dia. Inilah dia jawabannya. Silahkan kalian koreksi. Salah berapa, benar berapa. Nanti sampaikan ke Miss jumlah benarnya saja ya. Ada 10 soal. Kalian sebutkan jumlah benarnya. Kalau satu aja yang salah gimana, Miss? Satu kata. Itu Miss kasih setengah. Oke. Berarti 9,5 jadi 95 itu jadinya ya. Di sini ada kurang lebih 4 sampai 5 kata kan. Nah, kalau misalnya kalian salah 1 atau 2 itu potong setengah. Ya, jadi satu nomor itu poinnya adalah 1. Kalau salah yang setengah berarti 0,5 dia. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Miss minta sekarang jumlah benarnya ya. Bisa kalian tulis di chat atau kalian langsung sebutkan ke Miss ya. Miss tidak mau menunggu lama nih. Yuk cepat. Akstan ada? Ada, Miss. Benarnya Salah 2. Benar 8. Salah 8. Benar 8 maksudnya. Oh, benar 8. Oke. Aldon ada? Aldon ada? Bisa diketik di chat juga kalau mic-nya bermasalah. Eldon ada? Aldon? Eldon. Ada 2 orang nih. Ada nggak? Aldon ada? Oh, tidak ada ya. Eldon ada? Kalau mic-nya bermasalah, ketik benarnya di chat aja enggak apa-apa. Aldon sama Eldon. Oke, belum ada respon. Benny sudah. Chevy. Salah 1. Oke. Christopher Jonathan. Hadir. Ya, benarnya berapa? Chris 5. Oke. Christian Ethan. Christian Ethan. Oke. Ivan. Ya, Miss.
Ya, Ivan benar berapa? Salah, kalau salah saya 3, Miss. Oke, salahnya 3 ya. Ingat ya, kalau misalnya satu kalimat itu ada 3, 4, sampai 5 kata. Kalian salahnya 1 atau 2 kata saja yang salah keterangannya, itu Miss potong setengah. Kalau semua baru salah 1. Ya, jadi kalau kalian misalnya satu kalimat itu misal, memang jadi tulis semong, kalian cuma salah yang keterangan yang tulis semong itu harusnya pedauh, kalian tulis pegenah. Itu potong setengah. Berarti kalian benarnya adalah 9,5. Nah, lumayan juga lagi 0,5 itu ya. Jadi periksa dengan teliti anak-anak. Sydney ini salah setengah atau 1,5? Setengah ya? Ivana, oke setengah, sudah. Ivana, Ivana tidak ada. Jadi dia. Jadi? Salah 7, Miss. Salah 7. Benar 7, Miss. Yang benar jadi. Benernya 7 ya? Benar 7. Oh, hampir nilainya kecil ini. Jesslyn. Oh iya, sebentar. Waktunya sudah lewat anak-anak. Ayo cepat yuk. Jesslyn ada enggak? Joshua? Jesslyn benernya berapa nak? Joshua benernya berapa? Ayo cepat yuk. Waktunya sudah habis nih. Salah 2. Joshua salah 2. Ya, Miss. Tiffany. Bener berapa? Tiffany, Mikaela. Tiffany, Mikaela, Aurelia, 3 orang. Tiffany, Mikaela, Aurelia. Benar 9, Miss. Siapa nih ya? Tiffany ya? Iya. Oke, Tiffany benar 9. Mikaela Gisel 85. Aurelia, Stefano, Tirsa, Giovanna. Salah 1. Tirsa salah 1? Iya. Oke, Giovanna? Jo? Salah setengah. Oke. Josephine Kalantaharsono? Salah setengah. Oke. Sudah anak-anak, waktu sudah lewat. Terima kasih ya, maaf. Lewat jadinya. Silakan anak-anak istirahat. Sampai bertemu minggu depan. Semoga kalian semua selalu sehat. Ya, sampai jumpa. Silakan istirahat. Oke. Oke, udah 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ya. Oke, sudah selesai istirahat ya? Oke, Miss bisa mulai. Ya, sebelum mulai kita buka dengan doa dulu. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Bapak. Kiranya Engkau berikan kami waktu untuk belajar seni budaya. Mohon kelancarannya Bapak dan kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak.
Untuk hari ini Miss akan lanjutkan yang kemarin pembelajaran kita minggu lalu ya. Miss akan share screen untuk PowerPoint-nya, materinya. Oke, di sini sudah ada materi vokal, kemudian warna suara, wilayah pembagian nada. Masih ingat? Untuk pembagian suara anak-anak dibagi menjadi berapa? Ada yang bisa bantu jawab? Suara anak-anak dibagi menjadi berapa? Dua, ya. Suara anak-anak dibagi menjadi dua, suara tinggi dan suara rendah. Kalau suara wanita, ada berapa? Tiga. Suara wanita ada 3, ya. Suara tinggi wanita itu disebut dengan sopran, suara sedang wanita. Suara sedang wanita disebut apa? Mezzo-sopran. Ya, mezzo-sopran, suara rendahnya adalah alto, ya. Kemudian untuk pria itu dibagi menjadi 3 juga, suara tinggi pria tenor, suara sedangnya bariton, suara rendah pria bass, ya. Jadi di situ pembagian nadanya. Oke, minggu lalu kita sudah sampai di mana? Untuk resonansi, resonansi ada berapa? Resonansi ada berapa? Oke ya, Miss review sedikit. Untuk resonansi ya, resonansi itu adalah pemantulan suara dari suatu sumber bunyi ya. Jadi untuk resonansi pada manusia itu ada 3. Kalau kalian lihat resonansi itu kalau pada gitar ya, jadi gitar itu ada tabungnya. Tabung yang berlubang, jadi ya gitar akustik itu adalah resonansinya ya. Kalau pada manusia itu ada 3 jenis resonansi, yaitu resonansi dada, resonansi hidung, dan resonansi kepala. Untuk resonansi dada, di sini menghasilkan nada rendah yang tepat dan halus ya. Jadi untuk resonansi dada itu memantulkan sumber bunyi pada bagian dada yang akan menghasilkan suara rendah. Kemudian untuk resonansi hidung itu memantulkan sumber bunyi pada bagian wajah seputar hidung, yaitu meliputi tulang rahang, mulut, sampai ke pipi, akan menghasilkan suara sedang yang tepat dan halus. Ya. Selain itu, kerja tenggorokan tidak terlalu berat dan tidak mudah lelah. Ya. Suara yang dihasilkan juga terdengar lebih bening dan bersih. Berikutnya resonansi kepala. Resonansi kepala ini memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala dan ini akan menghasilkan suara tinggi dan halus ya. Untuk menghasilkan nada-nada tinggi yang tepat dan halus harus menggunakan resonansi kepala didukung kerja otot diafragma yang maksimal juga ya. Nah, ini untuk variasi lagu. Variasi lagu, jadi ada beberapa lagu yang improvisasi ya. Jadi orang menyanyi menggunakan improvisasi atau variasi lagu ya. Nah, variasi lagu ini ada pada ritmis perubahan dalam irama lagu,
Misalnya lagu yang diciptakan dalam irama pop divariasikan dengan cara dibawakan menggunakan iringan irama jazz atau dangdut. Ya, jadi kalau ritmis itu pada ketukannya, pada iramanya. Kemudian kalau melodis itu pada nadanya ya, pada nada-nada utamanya. Biasanya berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Nah, kalau yang variasi pada dinamika itu perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang disampaikan. Oke, untuk variasi lagu ini minggu lalu sudah ya. Jadi ada improvisasi di bagian ritmis, melodis, juga dinamika. Minggu lalu Miss sudah setelkan video enggak ya? Di kelas ini sudah Miss setelkan video kah? Video lagu. Jadi contoh lagu di situ ada beberapa improvisasi. Kayaknya belum. Gak tahu, lupa saya juga. Oke, kalau yang lagu baru saja itu variasi lagunya ada pada melodi ya. Di sana untuk melodi nada-nada pada lagu pokoknya itu yang dibuat variasi ya. Biasanya ada penambahan nada. Nah, berikutnya ini ada contoh untuk variasi lagu pada bagian dinamika. Artinya dinamika di situ ada keras, ada lembut ya. Jadi nanti ada bagian yang dia keras, lembut, atau mungkin ada bagian yang dia pelan, kemudian ada bagian yang cepat juga ya. Variasi lagu pada dinamika ya. Itu kebetulan grup Queen ya. Itu tadi kalau kalian dengar untuk gitarisnya ya, pemain gitarnya, bunyi suara gitarnya unik ya, suara gitarnya unik karena itu terbuat dari kayu zaman purba ya. Jadi untuk gitar yang dimainkan oleh Brian May, namanya Brian May ya. Nah, kalau yang lagu kedua itu adalah variasi pada dinamika. Kebetulan untuk Queen ini banyak variasinya pada dinamika. Jadi lagu-lagunya ada beberapa lagu yang variasinya pada bagian dinamika ya. Nah, kita lihat ada satu lagi video di situ variasi lagunya pada ritmis. Jadi pada bagian ketukan atau variasi ritmis ya. Jadi di situ kalau kalian dengar lagu-lagu klasik biasanya dia ketukannya sesuai dengan yang ada pada teks ya. Berbeda dengan lagu jazz. Nah, kalau yang ini adalah lagu jazz, kalian lihat di situ ketukannya bisa divariasikan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Miss lanjutkan dulu. Di sini ada teori musik ya. Sebenarnya ini waktu kalian kelas 7 ya, udah pernah ya. Jadi intensitas nada ini kita belajar tentang
dinamika, keras lembutnya bunyi suatu nada, ya. Nah, untuk menghasilkan nada-nada ini, keras lembutnya ini, bunyinya, tergantung pada lebarnya getaran dan sifat yang relatif. Nah, sekarang kita belajar sedikit ada lambang tanda dinamik dalam musik ya. PP itu pianissimo, artinya sangat lembut. P piano. Nah, di sini ada sedikit perbaikan, ini seharusnya bukan very soft ya, tapi soft aja ya. Jadi lembut aja. Mezzo piano ini agak lembut. Mezzo forte agak keras. Jadi kalau ada M gini berarti agak ya, agak keras. Forte keras. Fortissimo FF ini sangat keras ya. Kemudian ada crescendo, ini tanda yang di bawah ya. Tanda yang di bawah ini crescendo. Artinya semakin lama semakin keras. Kalau tanda yang di bawah ini decrescendo ya. Ini semakin lama semakin ini harus diperbaiki. Jadi seharusnya semakin lama semakin lembut ya. Jadi sebentar, ini bisa diperbaiki atau tidak ya? Coba ya. Oke, di sini seharusnya oke, Miss tidak bisa perbaiki di sini. Oke. Nanti Miss perbaiki ya yang di bagian ini. Jadi ini semakin lama semakin lembut ya yang decrescendo. Kemudian untuk tanda birama sudah pernah belajar? Untuk tanda birama sudah pernah belajar? Di kelas 8? Masih ingat? Tanda birama apa saja contohnya? Oke, berapa orang yang sekarang ada di situ? Bisa kasih reaction? Oke, Tirsa, Mikaela Gisel, Benny, Sydney, Anta, Stefano, Christabel, Extan. Oke, anak-anak sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Miss kasih ada soal, kalian kerjakan, boleh di kertas, boleh kalian langsung lewat Word, ya. Setelah selesai nanti bisa diupload di Moodle. Ada 5 soal. Tidak usah ditulis soalnya. Oke, bisa dikerjakan dari sekarang, waktunya 30 menit. Kalian bisa lihat dari buku, ya. Oke, sorry, kalian kerjakan sampai nomor 4 saja. Kerjakan sampai nomor 4. Nomor 5 tidak usah, ya. Nomor 1 sampai nomor 4. Ada yang mau bertanya? Di unmute aja nggak apa-apa. Ya, karena Miss nggak bisa lihat ini.
Untuk chatnya juga bisa lihat, Miss. Untuk soalnya bisa di screenshot nomor 1 sampai nomor 4 saja kerjakan. Kumpulnya di mana tadi, Miss? Pengumpulannya lewat Moodle ya, anak-anak ya. Pengumpulan lewat Moodle. Terus ini dikerjakan nomor 1 sampai nomor 4 saja.
Oke, makasih Miss. Itu 1 sampai 4 aja kan Miss? Iya, kalian kerjakan 1 sampai 4 aja ya. Oke.
Oke, anak-anak udah sampai nomor berapa? Nomor terakhir, Miss. Iya, oke. Kebetulan ini Miss sekarang sedang tidak bisa membuka untuk aplikasinya. Miss minta untuk Cevi. Cevi standby. Sudah lama Miss tidak mendengar suaranya Cevi. Cevi ada ya? Ya, Miss. Oke, Cevi, Miss minta untuk doa pembuka ya. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mengenai pada fisika Tuhan. Berkati Miss Nita yang mengajar dan berkati teman-teman keselamatan pada ini yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, amin. Amin. Terima kasih Cevi. Oke, baiklah. LKS-nya dibuka dulu. Kita masuk ke halaman 129. Topik lanjutannya yaitu mengenai gaya Lorentz. Di halaman 129, gaya Lorentz. Masih di materi magnet. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang kaidah tangan kanan untuk menentukan kutub utara dan arus listrik. Kalau misalkan ada kumparan, ada logam yang ingin dibuatkan magnetnya, jadi kita bisa lihat kemana arah arusnya, ke atas atau ke bawah, kemudian kita bisa menentukan kemana arah kutub utara dan selatan. It's okay. It's okay. It's okay. Kok jadi begitu dia? Oke. Sudah kelihatan ya? Jadi kalian bisa menentukan arah utara selatannya dengan kaidah tangan kanan. Oke, silakan jadi. Nah, setelah itu ada juga kita sudah pelajari bagaimana cara menghilangkan sifat magnet. Dia bisa dipukul-pukul, bisa dibakar, dialiri arus AC. Kemudian selanjutnya masuk ke kutub magnet utara selatan bumi. Lalu, nah ini sekarang. Setiap kawat yang dialiri arus dengan percobaan mininya, percobaan kecilnya itu ketika ada baterai. Baterai itu dia dihubungkan kutub-kutubnya dengan kawat sehingga otomatis di sana akan mengalir arus listrik. Ya. Ketika baterai itu mengalir arus di kawat itu mengalir arus listrik, maka di sekitarnya akan muncul medan listrik dan juga medan magnet. Untuk di listrik, kalian akan ketemu nanti dua jenis medan, ada medan listrik dan medan magnet. Nah, kemudian ketika kalian memegang magnet, kalian pasti tidak pernah kesetrum. Jadi untuk di magnet hanya ada medan magnet. Kalau di listrik, kalian kesetrum, tersengat dan merasa ditarik, itu ada medan listrik dan medan magnetnya. Ada seorang ilmuwan yang melakukan penelitian terhadap hal itu, apakah benar di sekitar kawat dialiri arus itu ada magnet. Jadi ilmuwan itu bernama Hans Christian Ørsted. Dalam percobaannya, ia menyimpulkan ada dua jenis kesimpulan. Yang pertama, di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik akan ada medan magnet. Kemudian arah medan magnetnya akan bergantung pada arah listrik yang mengalir. Kalau dia arahnya naik, arah putaran medannya akan ke kanan, ke positif. Kalau dia turun, dia akan ke negatif berputarnya. Menyesuaikan dengan itu. Nah, Ørsted memanfaatkan beberapa jenis kawat, beberapa bentuk kawat untuk menentukan apakah memang berlaku di kawat yang dialiri arus listrik meskipun dia bentuknya berbeda-beda, apakah tetap ada medan magnet. Jadi jenis kawat yang dimanfaatkan itu gambarnya atau bentuknya ada 4 jenis. Percobaan Hans Christian Ørsted.
Jadi beliau menggunakan yang pertama kawat lurus. Kawat lurus panjang. Kemudian yang kedua, kawat melingkar. Setelah dimodifikasi menjadi kawat melingkar, ternyata tetap juga sama ada medan magnetnya. Setelah itu yang ketiga ada solenoida namanya. Solenoida ini seperti ada batang logam dan dililitkan oleh kawat. Kumparan. Ternyata di sekitarnya akan menghasilkan medan magnet. Dan yang terakhir ada bentukannya adalah toroida. Kalau toroida ini dia bentuk logamnya melingkar, baru dia dililitkan kawat di sini. Nah, dililitkan kawat. Oke, begitu bentuknya. Nah, yang ini kawat lurus panjang, dialiri arus, yang ini juga kawat melingkar, dialiri arus. Ternyata dia menghasilkan yang namanya medan magnet. Ada vibrasinya di samping-sampingnya. Sehingga medan-medan magnet ini nanti dia mampu menarik logam yang ada dekat kawat. Oleh karena itu tidak heran ketika ada kawat yang dialiri listrik, pasti di situ akan ada sesuatu yang menempel, kayak besi-besi kecil, atau seperti peniti, juga dia bisa akan menempel di sana, atau jarum. Jadi ini dia ada medannya di sekelilingnya. Nah, dari sini, maka ada dia suatu interaksi yang terjadi antara kawat yang dialiri arus dengan benda di sekitarnya. Interaksi itu disebut dengan gaya Lorentz. Ketika suatu benda mengalami interaksi, benda itu bisa saling menarik, bisa saling menolak. Jadi gaya Lorentz ini interaksinya bisa tarik-menarik, bisa tolak-menolak. Keterangannya sudah ada di halaman 129. Gaya Lorentz itu merupakan suatu gaya yang timbul akibat interaksi penghantar berarus dalam medan magnet. Itu definisinya. Jadi, asal dia sudah disebut dengan gaya, oh berarti ada interaksi antara dua benda atau lebih. Interaksi yang timbul akibat kawat berarus ada pada medan magnet. Oke. Nah, dari sini dapatlah persamaannya atau rumusnya. Gaya Lorentz itu sama dengan Lorentz force, FL FL ini besarnya adalah B dikali I dikali dengan L. F sama dengan bil, itu rumusnya. Sudah tercantum juga di halaman 130. Jadi kalian yang ingin menambahkan catatan silakan, karena sewaktu-waktu catatannya akan Miss periksa ketika nanti masuk sekolah seperti biasa. Jadi B ini adalah medan magnet. Satuannya T dibaca Tesla. Kalau I ini adalah arus listrik. Satuannya ampere. L panjang kawat. Satuannya meter. FL gaya Lorentz. Kalau sudah gaya, dia satuannya Newton. Oke, silakan dicermati. Kalau mau ada yang SS, silakan. Kalau ada yang mau mencatat, silakan. Yang ingin bertanya juga Miss persilahkan.
Jadi kita masuk ke gaya Lorenz. Kalian bisa lihat di LKS-nya ada gambar 6.12, itu untuk mengetahui kalau misalkan I-nya naik, B-nya keluar atau menuju ke kita, kemana arah gaya Lorenz-nya. Yang dipakai di sana adalah tangan kanannya, kaidah tangan kanan namanya. Jadi sedikit mismodifikasi, tidak pakai 3 jari, tidak pakai ibu jari, telunjuk, jari tengah. Tapi yang akan Miss gunakan adalah satu kesatuan tangan kanan ini. Ibu jari, 4 jari, dan telapak tangan. Nanti Miss pakai. Ya. Nanti Miss akan jelaskan mengenai kaidah tangan kanan dan arah-arah yang akan dihasilkan. Jadi dicatat dulu ini. Atau dipahami. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan dibuka LKS-nya halaman 135. Kenapa kita harus pelajari untuk arah-arah gaya Lorenz? Itu nanti soal kembangan soalnya itu ada di halaman 135 nomor 9. Jadi kalau misalkan ada sumbu X, Y, Z yang 3 dimensi, diketahui 2 jenis pertanyaannya, dicari salah satunya agar kalian bisa mencari nanti. Ini dia aturannya menggunakan kaidah tangan kanan namanya. Kaidah tangan kanan. Anggapnya carinya bagus nih ya. Oke, di tangan kanannya kalian, telapak tangannya menghadap ke kalian, ya. Oke. Yang ini ibu jari, tangan kanan ya, harus tangan kanan. Ibu jari,
Kemudian ini 4 jari lainnya. Lalu yang ini telapak tangannya. Oke, keterangannya sekarang, kalau ibu jari, dia biasanya digunakan sebagai arah arus atau arah I. Kemudian 4 jari, dia sebagai arah B, medan magnet. Telapak tangan itu sebagai arah FL, gaya Lorentz. Selanjutnya, second note-nya adalah B ini namanya medan magnet. Simbolnya nanti ada 2 jenis, ada nanti berupa silang 1, ada berupa titik. Kalau berupa silang, silang ini dia artinya masuk bidang gambar atau menjauhi pembaca, menjauhi kalian. Kemudian kalau yang titik ini artinya dia keluar bidang atau dia menuju pembaca. Masuk bidang, menjauhi pembaca, keluar bidang atau menuju pembaca. Nah, kemudian ketika disajikan sebuah gambar, misalkan ada kawat dialiri arus tapi arah kawatnya adalah terlentang posisinya. Oke. Kemudian dialiri arus, arah arusnya adalah ke kanan. Ini arah arus. Kawat itu berada pada medan magnet dengan simbol silang. Nah, dengan simbol silang, ini B. Yang digunakan sekarang untuk mencari FL-nya kira-kira kemana arah gaya Lorentz-nya. Arah gaya Lorentz-nya kemana? Ketika ibu jari kalian arahnya ke kanan, karena arusnya ke kanan, ibu jari silakan diarahkan ke kanan. Kemudian 4 jarinya itu kalau menjauhi kalian, berarti 4 jarinya maju ke depan gitu ya. Menjauhi ya, menjauhi bisa begini, bisa begini. Ini menjauhi, kalau menuju ke kalian dia begini, bisa begini nanti menuju ke kalian, arahnya bisa begini. Nah, sekarang aturannya yang pertama, ketika arah ibu jari sebagai arus itu arahnya ke kanan, kita bawa dia ke kanan. Kemudian B-nya simbolnya adalah silang, berarti masuk ke bidang gambar atau menjauhi kalian. Itu, ya. Jadi, kalian bisa lihat telapak tangan kalian itu arahnya adalah ke atas. Ya. Sehingga gaya Lorentz-nya itu nanti dia mengarah ke atas. Nih. Arahnya ke atas. Ini aturan tangan kanan namanya. Itu yang nomor 1. Coba sekarang Miss ganti. Yang nomor 2. Oke. Yang nomor 2, arah arusnya adalah ke kiri. Arah arusnya ke kiri. Kemudian dia berada pada medan magnet titik. Di medan magnetnya B titik. Kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Sekarang coba kalian pakai tangan kanannya tentuin.
Gerak-gerakin tangan kanannya kemana I-nya atau ibu jarinya, kemana 4 jarinya. Dan di mana arah telapak tangannya. Oke, kemana dia arah gaya Lorentz-nya? Oke, kemana arahnya? Nggak ada yang jawab. Bingung atau gimana? Arahin dulu ibu jarinya, arah I-nya kemana? Berarti dia ke kiri, yang nomor 2. Arahnya ke kiri. Setelah itu B-nya keluar bidang, berarti 4 jarinya menuju ke kalian. Kan ke kiri, habis itu 4 jarinya menuju ke kalian. Sehingga telapak tangannya arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah?
Oke. Yang nomor 1 dulu diperhatikan. Arah ibu jari, arah I itu yang warna biru, arahnya ke kanan. Ke kanan, tangan kanan yang dipakai. Ya. Setelah itu yang warna merah B-nya masuk bidang atau 4 jarinya ini meninggalkan kalian. Kalau menuju begini arahnya. Bengkoknya menuju kalian. Kalau dia ini menuju ke kalian, kemudian kalau meninggalkan dia ke sana. Nah, sehingga bisa dilihat telapak tangannya ke atas. Ya, jadi telapak tangan itu gaya Lorenz. Sekarang yang nomor 2, ibu jarinya ini ke kiri. Kemudian B-nya keluar dia, 4 jarinya keluar gitu menuju ke kalian. Kayak begitu. Arahnya begitu. Keluar ya, keluar ke sana. Nah, ini dia. Ke sana B-nya ibu jarinya ibu jarinya ke kiri, 4 jari yang lain itu menuju kalian, begini jadinya posisinya. Sehingga telapak tangannya adalah mengarah ke atas juga. Ke atas. Sehingga ini akan menjadi arahnya ke atas, gaya Lorenz-nya. Ke atas. Itu yang nomor 2 pertanyaannya. Oke, bisa lanjutkan untuk yang nomor 3. Kita latihan lagi biar sampai ketemu. Yang nomor 3 sekarang arahnya naik. Arah arus listriknya naik, ini I-nya. Sudah? Kemudian ada medan magnet di sekelilingnya dengan simbol silang. Ini B-nya. Kemanakah arah gaya Lorenz-nya? Kemana arahnya? Ibu jarinya naik, 4 jarinya masuk atau meninggalkan kalian. Kemana arah gaya Lorenz-nya? Tangan kanannya pakai patokan. Ikuti aturan yang Miss buat, yang Miss sudah tulis. Ayo, bisa. Oke, Giovanna betul. Yang lain, Giovanna sudah jawab. Yang lain, kemana arah gaya Lorenz-nya?
Oke, ada Tirsa. Tirsa, coba arahin ibu jarinya ke atas. 4 jarinya meninggalkan kamu atau 4 jarinya keluar. Menjauhi kamu. Kemana telapak tangannya? Ke kiri atau ke kanan? Berarti ya arah gaya Lorentz-nya itulah dia ke kiri. Ya. Nomor 3, arah arusnya dia naik. Kemudian B-nya dia masuk bidang. Masuk itu dia meninggalkan kalian. Bisa dah kalian lihat telapak tangannya sekarang ke kanan atau ke kiri. Ini arah telapak tangannya ke kiri. Sehingga gaya Lorentz-nya akan mengarah ke bagian kiri. Nah, ini gaya Lorentz. Arahnya ke kiri. Tuh. Oke. Lanjut. Yang nomor 4. Miss rubah sekarang posisinya. Ini dia terlentang. Oke. Arah arusnya ke kiri. Ini I. Kemudian dia ada di medan magnet silang. Ini B-nya. Kemana telapak tangannya? Yang nomor 4. Good. Tuh bisa. Tirsa, betul. Yuk yang lain. Ya, sekarang disambungin dulu ya pakai lem ya, biar enggak konslet saraf-sarafnya. Semoga masih menyatu ini pikiran sama jiwa dan raganya kalian nih. Sudah jam setengah 1. Yuk nomor 4. Yang lain. Kemana arah gaya Lorentz-nya? Ini nentuin arah aja loh, gerak-gerakin tangan kanannya. Sebelum Miss lanjut ke yang 3 dimensi, ada sumbu X, Y, dan Z. Oke, ada Giovanna, betul. Miss harap kalian belajar meskipun tidak on videonya, tetap merhatiin. Kalau bingung ditanya aja. Kok emang nggak nyambung otaknya? Nggak nyambung maksudnya sama penjelasan yang Miss sampaikan, silahkan ditanya. Ini nggak pakai rumus loh. Ini dia cuman seperti imagination, keadaan di 3 dimensi. Ada yang ke kanan, ke kiri, seperti garis bilangan. Ada yang ke atas, ke bawah, kayak sumbu Y. Ada yang depan, belakang. Jadi itu nanti kita masuk ke 3 dimensinya. Soal yang Miss kasih ini baru yang gambarnya saja, belum masuk ke koordinatnya. It's same with matematik. Ya, sama dengan matematika. Ada sumbu X, ada sumbu Y, sumbu Z. Tergantung kalian cara menginterpretasi atau cara membayangkannya bagaimana. Kalau ibu jarinya ke kiri, 4 jarinya masuk itu menjauhi kalian, sehingga kalian akan lihat telapak tangannya kemana. Cuma kalian itu
ngolah keadaan tangan kanannya kalian. Sesuaikan dengan keterangan yang sudah Miss berikan. Gampang sebenarnya. Yang lain kenapa tidak ada interaksi dengan Miss ini? Where are you all? Except Tirsa and Giovanna. Kemana kalian? Tidurkah? Oke, Anta betul? Jadi arah gaya Lorentz-nya dia akan menuju ke bawah. Nah, ini patokannya. Sehingga kalian bisa catat ini, bisa di screenshot. Untuk lebih lanjutnya, kita akan bahas yang 3 dimensi X, Y, Z. Sebagai pedoman untuk menjawab di halaman 135 tadi, nomor 9. Sudah ya? Miss lanjutkan. Kita masuk ke sumbu X, Y, Z sekarang. Koordinat 3 dimensinya. Jadi ini ada sumbu. Yang ini biasanya dia adalah X positif di garis bilangan kanan dan kiri. Kemudian ini adalah Y positif atas dan bawah. Positifnya atas, X positifnya ke kanan. Kemudian yang ini adalah Z positif. X positif kanan, Y positif atas, Z positif berarti dia adalah depan. So next, kalau ini Miss perpanjang, yang ini juga Miss perpanjang, yang ini juga kita perpanjang. Oke, yang ini akan menjadi Z negatif, ini jadi Y negatif ke bawah, ini X negatif ke kiri. Z negatifnya berarti dia adalah ke belakang. Oke, the next question-nya adalah ketika yang pertama, ini tetap tadi pakai kaidah tangan kanan yang tadi Miss tuliskan ya. Yang pertama, kalau misalkan I-nya arahnya ke X positif, ibu jarinya. Kemudian 4 jarinya itu masuk B, arahnya ke atas Y positif. Kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Oke, lanjut lagi 3 soal. I-nya, ibu jarinya ke X positif, berarti ke kanan, ya. Ke kanan. Ke kanan. 4 jarinya ini ke Y positif, berarti ke atas. Ke atas. Sehingga telapak tangannya mengarah ke kalian. Nah, kalau telapak tangannya mengarah ke kalian, berarti dia termasuk depan. Kalau telapak tangannya menjauhi kalian, berarti dia masuk ke belakang. Ya, sekarang yang nomor 1, I-nya ke sana, ke kanan. B-nya naik ke atas. Sehingga telapak tangannya menuju ke kalian, di depan. Berarti FL-nya, dia adalah Z
positif karena depan. Saya lanjut untuk yang nomor 2, dicoba. Ibu jarinya ke Y positif, 4 jari lainnya ke X negatif atau ke kiri, kemanakah arah gaya Lorentz-nya? Tirsa, jawaban setnya betul, tandanya yang salah. Sorry, ya betul. Miss yang salah. I-nya ke positif kan naik ya. Kemudian B-nya ke sana, sehingga telapak tangannya ke depan. Betul. I'm sorry Tirsa. Sehingga ini jadi set positif. Nomor 3 lanjut. Yang dicari bukan telapak tangan lagi sekarang. Ibu jarinya yang dicari. Kemana ibu jarinya? Empat jarinya ke bawah, Y negatif. Telapak tangannya ke belakang, Z negatif. Kemana ibu jarinya? Jovana, Tirsa sudah dapat X, tapi beda tanda. Kemana kira-kira? Telapak tangannya ke depan, kan gitu? Mas, dah, telapak tangannya ke depan. Habis itu B-nya begitu. Itu jadinya ya, sehingga ibu jarinya arahnya ke kanan. Sehingga ini jadi X positif. Bisa? Betul, Tirsa? Yang lain gimana? Bisa? Setengah bernyawa atau bagaimana? Pusing ya. It's okay to not be okay. Cielah, kok jadi drakor. Pusing setengah. Aturannya adalah ikuti yang Miss kasih. Kalau ibu jari berarti arah I ibu jari, I-nya ibu jari, itu patokannya ya. Berarti kalau sudah I berarti dia ibu jari. Kalau B berarti dia semua tangannya ini B. Dan FL itu telapak tangannya. FL telapak tangannya. Sudah? Oke, the last one. Buka LKS-nya halaman 135. LKS. Nomor 9. Di situ sudah ada sumbu X, Y, Z seperti sama dengan yang Miss gambarkan di slide-nya. F itu gaya Lorentz. Coba dilihat tanda panah F itu dia ada di sumbu Z positif. Gaya Lorentz-nya Z positif. Lalu B itu kuat medan magnet. B-nya arahnya naik ke atas di Y positif. Yang ditanya adalah kemanakah arah I-nya? Pertanyaannya sama dengan yang nomor 3. Cuman
Sekarang Z positif, Y positif. Hasilnya yang manakah? Kemana dia ibu jarinya? Good. Betul? Yang lain? Sudah? Jadi telapak tangannya ke kita, habis itu 4 jarinya naik, sehingga ibu jarinya adalah arahnya ke kanan. Kalau ke kanan dia termasuk ke X positif. Ya, jawabannya adalah yang C. Jadi aturannya, poinnya adalah kalau kita masuk di F, B, dan I, dan dia ada di 3 dimensi, kalau dia sudah ada X dan Y, jawabannya pasti Z. Tinggal kita cari Z-nya plus apa min. Kalau soalnya ada Y dan Z, jawabannya pasti X. Kalau misalkan I-nya Y, kalau misalkan I-nya adalah X, B-nya adalah Z, F-nya pasti Y. Tidak boleh munculnya double. Harus ketiganya ada, X, Y, dan Z. Itu untuk aturannya. Sudah? Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? I hope all of you understand, meskipun cuma beberapa persen aja, little bit, nggak apa-apa. 0,1 nggak apa-apa, jangan 0 aja. Sama aja. 0,1, oh lumayan, oke. Terima kasih kalau sudah paham. Jadi ini Miss close, stop sharing. Terima kasih untuk hari ini, karena pembelajarannya waktunya sudah selesai, sudah habis. Jadi minggu depan kita latihan beberapa soal, 2 minggu lagi kita bahas kisi-kisi, karena 3 minggu lagi kalian akan sudah mulai penilaian akhir semester. Ya, sekian untuk hari ini dari Miss. Miss minta untuk Abel. Why your emotion begitu, Tirsa? Abel standby kah? Teman-teman, mari kita berdoa. Iya, oke. Silakan dipimpin. Yesus, kami selesai sekolah, Tuhan berkati kami dan mengerti juga guru-guru yang sudah mengajarkan kami. Masih Tuhan Yesus, amin. Thank you, terima kasih. Selamat beristirahat.